Sekarang saya nanya gini aja Pak. Yang pertama Pak, mengapa sih Pak dalam Injil Anda itu tidak menyertakan bahasa aslinya Pak? Bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani. Padahal kan Yesus atau Nabi saya itu kan adalah orang Yahudi Pak. Berarti kan mereka pun ketika bertutur kata menggunakan bahasa Aramaik gitu loh Pak. Kenapa sih Pak tidak kayak Islam yang menyertakan bahasa aslinya gitu Pak, bahasa Arab gitu ya? Oke, saya jawab kamu ya. Satu, Yesus bisa menguasai 4 bahasa. Betul, dia orang Yahudi, ya. Yang Yahudi, dia bersama murid-muridnya, ya, juga berbahasa Ibrani. Dia bahasa dari ibunya juga bahasa Aramaik, ya. Dan pada saat itu pemerintahan Romawi juga memakai bahasa Latin. Kan kenapa memakai bahasa Yunani? Kan itu kan ya pertanyaannya. Karena Bukan Pak, pada zaman halo Pak. Pada zaman dulu, ya. Ini kita bicara bahasa dulu ya. Kita bicara bahasa dulu ya. Dan pada zaman waktu itu ya, di sana ya adalah lingua franca. Artinya sekarang tuh lingua franca itu seperti bahasa Inggris ya. Orang semua memakai bahasa Inggris ya untuk apa? Untuk perdagangan dan sebagainya, untuk komunikasi. Karena di sana tuh tempat berlabuhnya dari seluruh tempat tuh ke sana tuh. Jadi mereka di sana memakai bahasa Yunani gitu. Seperti segampangnya nih, kamu orang daerah, saya juga orang daerah, saya bisa bahasa daerah saya, kamu pasti bisa bahasa daerah kamu kan. Namun kalau kita sama-sama pakai bahasa daerah, betul kita mengerti. Maka kita ada bahasa Indonesia kan gitu. Di sana juga bahasa Yunani ada sebagai bahasa itu. Kalau kamu tanya, apakah Alkitab ada bahasa Yunani? Alkitab kita ada 3 bahasa, ya, Ibrani, Aramaik, dan Yunani. Di Perjanjian Baru menggunakan bahasa Yunani. Paham? Ya, boleh saya potong Pak? Boleh ya, sebentar ya. Ya Pak, halo? Boleh saya potong? Silakan, Mbak. Oke, maksud saya gini Pak Kevin, dalam artian kenapa sih Pak Alkitab yang tersebar gitu ya di seluruh dunia, oke lah ada bahasa Jawa, bahasa Padang, bahasa Indonesia, bahasa Batak, silakan bahasanya semua. Cuman pertanyaan saya Pak, kenapa sih Pak tidak menyertakan bahasa aslinya gitu loh Pak? Kayak Al-Quran kan ada bahasa Arabnya, ada bahasa Indonesianya gitu loh Pak, ataupun bahasa negara mana, cuma tetap ada bahasa aslinya gitu Pak. Pertanyaan saya itu Pak. Oh, itu. Bahasa. Oke. Yang perlu kamu ketahui ya. Satu yang perlu kamu ketahui ya. Alkitab dengan Al-Quran gitu ya, itu perbandingannya mungkin kalau satu Al-Quran itu mungkin 6 kali ya, 5 sampai 6 Al-Quran kamu tumpuk itu jadi satu Alkitab. Kalau ya, iya memang iya. Dari perjanjian lama, dari kitab perjanjian sampai Wahyu itu 5 kalinya dari Al-Quran. Kalau mau beli ada kok Alkitab dalam bahasa aslinya. Gitu. Jadi ada Pak. Jadi coba kamu bayangkan ya. 1,2. Jadi tebal. Jadi di sebelah kiri itu bahasa Ibrani, di sebelah kanan itu Indonesianya. Sebelah kiri Ya, bahasa Yunani, sebelah kanannya ada Indonesia, ada Pak, mahal ya. Iya, Alkitab online pun tersedia. Pak nih, saya terusin lagi nih. Kalau ya dicetak ya 2 bahasa gitu ya, atau mungkin 3 bahasa kali ya, kalau 2 kiri kanan lah ya, asli dan ini ya, itu 2 kali lipatnya loh, berarti ya setidaknya. Kalau 2 kali lipat harganya kan tentu mahal, kan gitu kan. Nah kita ada yang misalnya yang LAI, ada yang bahasa Indonesia-nya aja ada, terus juga ada yang khusus mereka yang udah tingkatnya udah lebih inilah ya, sudah lebih ekstrim lah ya. Jadi mereka mempelajarinya gitu. Ada. Tapi seperti itu di kita ada. Kalau kamu mau beli itu beli sama Cari itu. Harganya berapa tuh? Hafal gua. Gitu Pak Rino. Mahal. Iya mahal karena kalau perjanjian lama aja yang saya bapak mau beli gitu. Itu ada cara bacanya, ada internasionalnya juga, ada kamusnya juga di ini. Jadi memang agak tebel banget, bukan agak tebel banget. Jadi gini Pak Bino. Kalau saya sih kebutuhan saya nggak mungkin pakai bahasa Ibrani dicantumin, karena ya untuk koleksi saya boleh lah ya, tapi kalau saya baca tentu saya Ibrani saya nggak bisa baca karena saya nggak mengerti. Sekarang gini pertanyaannya gini ke Pak Pietno,
Anda sendiri kan mengatakan tidak bisa membaca bahasa Arab ya kan? Berarti Anda kalau Anda membaca pasti bahasa Indonesia kan? Benar nggak terjemahan juga? Benar nggak? Atau Anda nggak baca? Saya nggak tahu deh. Iya, cuma tahu bukan Pak. Saya Iya, bacanya bahasa Arab malah Pak. Iya, tapi kalau Tapi nggak bahasa Arab. kita baca Bisa bahasa Arab. juga. Saya susah loh ngomong orang seperti itu loh. Kalau saya baca Saya- bahasa Arab Pak, cuma mengartikannya lewat Kalau doanya. saya Pak, saya bicara sama orang ya yang pelin-pelan, saya susah Pak. Tadi Anda sama Duron ditantangin untuk bahasa Arab, Anda bilang nggak bisa. Sekarang Anda bilang ini, sok ngaku-ngaku mau ini. Bukan. Udah saya selesai Pak, Bukan. bicara dengan Anda Pak. Halo Pak Kevin. Dengan yang lainnya saja Pak. Saya nggak bisa gitu Pak. Halo. Gimana Pak Yitno? Udah terjawab kah? Apa masih belum? Iya, sorry Pak Kevin, maksud saya. Iya Pak Dombas, terima kasih Pak. Maksud saya gini Pak, saya ketika membaca Al-Quran, saya tahu membacanya dengan tulisan Arab maksudnya Pak. Cuma kalau mengartikannya lewat terjemahan gitu loh Pak, paham nggak? Bukan kemudian saya bisa bicara bahasa Arab, bukan gitu. Maksudnya saya membacanya bahasa Arab, cuman mengartikannya lewat terjemahan bahasa Indonesia gitu maksud saya Pak. Oke ya, saya lanjut yang kedua Pak ya. Pak Dombas. Oke, terima kasih Pak Dombas. Oke ya, jadi yang pertama udah dijawab sama Pak Kevin. Jadi poin saya kan pertama itu mengenai kenapa Alkitab yang tersebar misalkan di Indonesia atau di Eropa gitu kan itu tidak menyertakan bahasa Hebrew atau bahasa Ini Pak, saya udah kasih lihat nih ini perjanjian lama Ibrani Indonesia Pak. Ada. Cuma kan karena banyak orang nggak ngerti, ya baca yang terjemahannya aja, tak perlu baca yang Ibraninya. Toh Tuhan kita itu adalah Tuhan yang ngerti segala bahasa. Gitu. Oke. Ya, ada ya Pak ya. Jangan bilang nggak ada loh Pak. Oke, bisa saya lanjutkan Pak? Ini saya share screen tuh. Iya, oke. Maksudnya dilanjutkan. Monggo Pak. Oke, Pak. Jadi itu Pak ya, tapi kan kebanyakan dari umat Kristiani yang punya di Indonesia kan dia yang sering saya lihat apa ya, yang sering saya lihat dan sering saya lihat itu seringnya gitu kan, itu tidak ada bahasa Ibraninya Pak, dia langsung ke bahasa Indonesia gitu, yang sering saya lihat gitu kan, dan seakan-akan kayaknya kok dari pihak apa ya, elit gereja itu kayaknya membiarkan saja gitu, jadi umat Kristiani itu tidak kayak ya Nggak ada masalah Pak, itu kan karena anak mainnya kurang jauh Pak. gitu loh Pak. Sekarang kan kita udah jelasin tuh ada mau beli tuh ada gitu. Kalau saya kan bilang saya pilih yang bahasa Indonesia atau yang bahasa Inggris yang saya bisa pahami. Dan juga Itu cukup ada. mahal kalau mau beli juga. Intinya untuk mudah memahami. Oke ya, saya lanjut ya. Halo Pak. Ini Pak, saya kasih lihat ya, bahkan ada Alkitab seperti ini Pak. Sebenarnya Pak, di aplikasi Android nggak ada Pak lengkap semua bahasa. Kan intinya No. kenapa gitu. Lihat nggak? Lihat nggak nih? Ini aja Pak. Nih, oh, ini udah tebal nih. Tuh, Itu ada studinya tuh, Oh. ada studi. tadinya lagi nih. Ini mahal Pak. Nggak semua orang mau beli ini Pak. Oke Pak, udah clear Pak, clear. Oke. Tapi intinya yang sering dibawa itu Pak, yang Indonesia saja gitu Pak ya. Seringnya Ya gitu. kan, ya toh kan nggak semua orang baca, nggak semua orang bisa baca Pak. Bisa baca pun belum tentu mengerti artinya. Justru Pak siapa? Tadi siapa yang bicara tuh? Saya Charlie. Oh Pak Charlie. Jadi gini Pak Charlie, kok jadi yang saya tangkap kok jadi di dunia Kristen ya itu kayak tidak membiasakan menggunakan bahasa Yahudi gitu loh Pak. Karena kan tidak perlu karena udah diterjemahkan kok bisa. Ya, setidaknya gini Pak, setidaknya bisa membaca inilah Pak, bisa Ada membaca. Pak. Jadi gini Pak Ino. Jadi ada memang orang Kristen itu yang bisa bahasa Yunani bisa, gitu loh. Tapi kan tidak semua Pak, gitu. Iya kalau dia punya Ya, Pak Kristen waktu dan, tapi bagaimana kalau misalnya ada orang yang mohon maaf lah punya pendidikan yang mungkin terbatas, pemahaman terbatas gitu loh tentang bahasa Ibrani Yunani. Karena tidak mudah Pak. Jadi mempelajari bahasa Ibrani aja itu
sulit Pak gitu. Jadi tidak semua orang bisa dengan mudah, dengan cepat untuk belajar bahasa Ibrani gitu loh. Tapi kan gini Bang ya. Ibrani. Bukan Bang ya. Jangan terlalu Jadi makanya gini, Bang. dengan orang lain. Iya. Ya salahnya gini Bang ya. Efeknya aku bisa nunjukkan bahwa teks aslinya berbeda dengan terjemahannya. Aku bisa tunjukkan Bang. Tidak juga Pak. Oh, silakan. Ayo, Silakan. tunjukkan. Jangan Silakan. Bang ya. Oke, oke. Silakan. Pak Munir bahasa Indonesianya nggak benar ya. Dari dulu Pak Munir banyak pakai translate. Pak Munir. Kita baca Matius Bang ya. Matius Bang ya. Translate. Iya, Pak Munir Kita jangan baca- pakai Google Translate. Karena Google Translate Oke. Nah, inilah. Ini. Kita baca Matius ya. Matius 19 ayat 29 Bang ya. Oke. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Dan kalau di teks aslinya itu ada kalimat istri ya. Istri kenapa dihilangkan di LAI ini? Kan sudah Yang mana kata istri? kemarin. Kata istri yang mana? Kata istri yang mana? Coba teksnya mana? Oke, Teksnya. kita Teks buka aslinya di mana? Hebrew ya. Kita buka di Hebrew. Kok Hebrew? Perjanjian baru kok Hebrew? Yunani Pak. Perjanjian Yunani Pak. Yunani jangan Hebrew Pak. Ini kok perjanjian baru pakai Ini Pak Munir Yunani Pak Munir. kan saya udah bilang Pak Munir itu mau bertanya aja nggak ngerti gitu loh. Nggak ngerti Oke. gimana mau Kita buka. Teks asli. Kita buka. Pak Munir kan bilang mau Pak Munir dengar saya dulu. Pak Munir kan bilang Yunani, mau Pak. teks asli perjanjian baru. Yunani Pak. Keluarkan Yunani Pak, jangan Hebrew Pak. Itu Ini Hebrew, ya, aku buka ini aja. itu Aku buka Hebrew. Hub. Aku buka Bible Hub. Iya. Kemarin sudah Bahasa ada. asli perjanjian baru itu Yunani Koine. Mungkin Pak Munir tidak baca. Nah, Pak gini, Munir teman-teman. tidak baca, silakan. Teman-teman, berarti menurut Pak Munir ini semua Alkitab itu tuh PLPB itu pakai bahasa Ibrani. Enggak Nah seperti itu itu. dia. Iya. Saya bilang Pak Munir bahasa Indonesia nggak ngerti. Ini Nggak paham. adalah Coba bahasa baca. Yunani. Baca Pak Munir, baca. Mana bahasa Yunani itu? Baca Pak Munir. Coba bacakan itu bahasa Yunani Pak. Ini Saya dengar Pak. Mana itu bahasa Yunani? Ditranslate dulu, translate dulu ya. Aduh, pakai Google Translate. Pakai Google Translate pula. Mana bisa pakai Google Translate? Google Translate bisa. Anda kan Pak Pak Munir, Munir. Google Translate tidak bisa menerjemahkan secara sempurna makna bahasa Indonesianya dari Ibrani, Pak. Pak Munir. Struktur bahasanya aja beda. Kita ngomong Nggak bisa diterjemahan per kata. Kita ngomong bahasa asli loh. Bahasa asli itu Yunani loh, bukannya bahasa Ibrani. ini ada kalimat istri. Kalimat istri kenapa dihilangkan ini? Mana? Ada kalimat istri. Ini aku tunjukkan. Ini ya. Ya, Teks aslinya ada. dan sudah aku jelaskan. dan Ini. putra-putranya. Iya terus. Gini. Ya. Aku tunjukkan Bible Hub-nya. Enggak gini kan. Yesus menjanjikan 100 kali lipat. Ini Pak Berarti Munir. benar. Tunggu aku ngomong menjanjikan Ini. istri 100 kali lipat. Ini aku udah Nah, jelaskan. sama Pak ini Munir. Tunggu. baru ya. Nah, tunggu. Ini bahasanya Yunani Ini Pak. masuk. Itu yang masuk Pak asli. Bukannya Masuk bahasa Munir. Ibrani. Aslinya Bukan. adalah Ibrani. Cari besok ada suntik vaksin anti tolol di mana? Kasih tahu tuh ke ini vaksin Pak Ini Munir. masuk Pak Munir ya. Pak Munir, ini masuk Pak Munir ya. Ini masuk Pak Munir ya. Ini Pak wife ya. Munir. Wife ya. Wife. Ini ya. Ya. Oke. Betul. Lihat dulu Pak. Ya. Biar Pak Munir ngerti, catat. Gue ini. Catat. Nah, Gue ini. Gereika. ya, Gaineka. Oke. Lihat ini yang. Tunggu teman-teman, diam dulu. 1135. Ya. Ini apa sebenarnya makna Gaineka ini? Istri juga ada. Nah, ini strongnya. Tunggu dulu, jangan dipotong. Strongnya. Itu ada istri. Apa itu? A woman. Gitu loh. Ya. Saya mau tanya, a woman itu apa tuh? Bisa istri. Ya bisa istri Bisa. juga. Ya. Bisa perempuan, Iya. bisa wanita. Lalu kenapa penjelasannya ada 2 perempuan di situ? Kenapa Itu, dihilangkan istrinya? Itu aja.
bukan dihilangkan. Maknanya baca dulu Pak. Nah, ya definisinya a woman, penggunaannya ya usage Will, bisa a my woman, lady. ya bisa a woman, Nah, ya, A woman bisa wife, itu, bisa my lady. iya, ya, bisa Nah, istri juga. itu baca nih. Nah, Nah, sebenarnya ke bawahnya tuh, right, Nah, wife, nah, ya bisa baca. bisa, Ya, woman itu kan bisa bisa mencakup gini, baca, istri, baca, iya, Pak. istri juga kan? Gini, baca, ibu, baca. ya kan, Baca. Ya, universally, a woman of any yang age, sudah menikah, ya, whether a virgin or married, whether a bisa widow. perawan, bisa sudah menikah atau janda secara universal. Ya, aku hanya ingin menunjukkan itu aja. Lanjutkan Bang. Ini Lanjutkan, Bang. bahasa Alkitab, Pak Munir. ya, Bang. dan juga gini Pak Munir, bentar saya jelaskan ya Pak Munir ya. Itu udah leksikon lah itu. Perjanjian baru itu dalam bahasa Yunani. Yang dalam bahasa Ibrani itu baru ada abad 9 sampai 10. Itu baru ada diterjemahkan dari Yunani, Pak Munir. Jadi pintar dikit ya. Wah, Ya udah, mereka ini artinya ada kalimat istri yang dihilangkan. Lanjutkan Bang Pirjo. Lanjutkan Bang Pirjo. sampai Ya. memfitnah begitu. Apakah ini yang merupakan ajaran dari mereka? Ya, Bukan fitnah, ini cuma kita adalah begitu. aplikasi ya. Teman-teman, Aplikasi, dengan bukan fitnah ya. Saya menunjukkan data. Jangan Ini nggak tanya Pak Munir. Pak Munir salah. Saya Gitu. menunjukkan fitnah ya. Kalau Pak Munir mengambil dari bahasa Ibrani, salah Pak. Itu. Perjanjian baru Udah. ditulis bahasa Yunani koine. Bala Udah, Yesus adalah. Nanti dituntut LAI loh. Bro Edo mau ngomong silakan, Bro Edo. Jadi Ya, nggak maksud apa-apa, ayat Pak Munir. ini Ya silakan. kan ada orang tua, ada anak, ada istri. Nah, maksudnya adalah sukacita kita yang kita terima di sorga nanti melebihi dari apa yang ada di dunia. Tapi bukan berarti kita nanti di dunia, di sorga nanti kita terima orang tua jadi 100, anak jadi 100, istri jadi 100. Itu menyalahi maksud teks ini. Yang berlimpah nanti di sorga adalah sukacita kita yang melebihi daripada apapun yang ada di dunia itu. Gitu maksudnya. Ya, oke. Jangan Jadi salah perlu ya. sebuah Jangan salah. Bagus, Pak Bagus. Ah, Share screen lagi yang tadi Pak Bagus. Oke. Perlu Jangan sebuah salah, kebohongan. Yesus menjanjikan walaupun Bagus. Yesus menjanjikan 100 istri. Share screen lagi yang tadi. perlu Coba sebuah kebohongan. coba lihat dulu kata 100 itu apa ya bentuk katanya? Yang 100. Yang 100 kali lipat itu. Mana? Apakah itu bicara jumlah atau yang 100 kali lipat? Tunggu. Ya, 100 kali lipat kalau di teks aslinya. Di apa di Ekanton TB. Tanlosioma. Ona. Mana? Yang mana tuh? Nih. Yang bawah-bawah, yang panjang. Oh, ini ya, oke. Ini bentuk katanya apa nih? Leksikonya. Ya, leksikonya Iya, 1542. ini adjektif kan? Adjektif. Nah, adjektif itu tahu nggak? Pak Munir apa adjektif? Iya, definisinya itu 100 times. saya bilang Pak Munir bahasa Indonesia nggak ngerti. Iya. Mau so bahasa luar. Penjelasan Jadi saya. ini Penjelasan saya. bukan. Pak Munir, saya tanya dulu. Ngerti nggak Pak Munir kata sifat? Gini yang mau saya jelaskan Bang. Loh, bukan. Yesus Yang saya tanya, mengerti nggak kata sifat? Atau sifat. Aku nggak pernah menuduh Yesus menjanjikan 100 istri kepada orang Kristen. Yesus hanya menjanjikan istri kepada orang Israel, itu aja. Bukan. Sekarang kita mau jawab ini. Lihat, 100 kali lipat di situ kan adjektif, kata sifat. Halo, boleh saya lanjut? Karena tidak, Ya silakan Pak Bang, ya. kita sedang tidak membahas isi Injil, bukan itu sih, kita belum membahas. Oke, ya. Maaf. Oke, Ya. enggak. Yang perlu ditegaskan sama Pak Munir, kata 100 kali di situ itu adjektif. Itu bukan jumlah, bukan benda, bukan kata kerja, tapi adjektif. Adjektif itu kata sifat. Makanya kemarin itu sudah saya sampaikan itu diumpamakan, digambarkan. Tapi Pak Munir mungkin apa? Senang melupakan kebenaran, tapi suka mengingat kepalsuan. Ya udahlah. Ya tujuannya Ya. menyerang doang. Oke, udah. Enggak, bukan nyerang. Yang mau saya Sekarang tanyakan gantian. kenapa istri Sekarang dihilangkan gitu. gantian Ya, silakan untuk ya. Pak Munir.
Ya, saya buka Quran. Oke, surat Enggak, bukan. 13. Ini teruskan pertanyaan Bang Priyatno aja. Ya, takut Pak Munir. Satu menit. Priyatno. Terus, Ya, biar Bang Priyatno yang menjelaskan. maka sesungguhnya kami telah menyediakan orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Sekarang saya masukin Google Translate Pak Munir. Ternyata bukan neraka, tapi api. Jadi nanti Pak Munir itu Iya, kalau nggak iya, beriman neraka. sama Allah dan Kenapa Rasulnya, nerakanya dihilangkan, dihapus Nanti- begitu? nanti Neraka dikasih api. api apa es? Neraka itu api apa es? Nah, obor saya juga api, lilin juga api. Jadi Pak Munir nanti Narun kalau nggak beriman kepada Allah, Kenapa kok kok dihapus? protes? Kan Pak Munir tadi pakai Bro. Google Translate. Saya pakai Google Neraka itu Translate, kok Bapak adalah protes? api, bro. Narun jahanam. Makanya bahasa itu Itu tidak lepas tekstual dan konteks. Jadi, Nggak bisa diterjemahkan kalau nggak literal beriman, seperti itu. neraka itu Pak Munir, adalah api, kremasi. bro. kalau Benar. kalau nggak beriman sama Allah dan Rasulnya, Loh. Bapak dimasukin ke atas kompor gas. Kompor gas itu api. Bukan kompor Itu kan gas. Google Translate. Kok protes? Kompor gas itu Suka besi. Google Translate. Api. Lah, kan Aluminium suka kompor Google gas Translate. itu. Kan kompor gas ada apinya. Loh, Kan Pak Munir neraka tadi itu pakai Google api, bro. Translate. Sama. Kok protes? Neraka Protes sama Google artinya Translate. api. Makanya Ya, nggak jangan, enak kan Bang, pakai gitu. Google Translate. Kompor gas adalah apa? Neraka adalah api. Bisa lanjut ya? Usah banget. Itu aja dari saya selingan. Pak Munir belajar dulu. Kayaknya si Pak Api itu lebih pintar deh. Nggak seperti strawman seperti Pak Munir. Coba silakan pertanyaan kedua. Tanyakan. Oke, Udah, Pak Munir diam, Pak Munir diam. Pak Munir diam. Oke, bisa saya lanjutkan ya Pak ya? Monggo, Pak. Silakan. Jadi kalau mengenai ini Pak, mengenai tadi isi Injil atau isi Al-Quran, nanti kita dibahasnya nanti aja Pak. Maksudnya dalam artian, aku kan ada 4 poin tuh Pak, sisi luar, sisi dalam, ada Al-Quran, membahas sisi luarnya Pak, maksudnya logika standar yang, ini mohon maaf ya Pak, saya mohon maaf, saya bilang, itu kok bagi seorang muslim kok ada ganjil, makanya kan tadi kan ketika Yuran dan teman-teman melihat itu keganjilan, kayak tadi masalah Nabi Muhammad apa itu racun atau gimana, itu kan ganjil tuh ya, makanya sekarang saya lagi memaparkan keganjilan bagi seorang muslim gitu Pak, melihat Kristen ini. Itu yang pertama Pak, mengenai kenapa tidak menyertakan bahasa aslinya. Itu gitu Pak, yang pertama. Tadi kan sudah dijawab sama oleh Pak Kevin kan, ya oke lah intinya. Ya, Anda tanya sepuasnya ya. Tadi saya udah jawab, sekarang mungkin pertanyaan kamu nanti akan jawab Edo, Pak Erben, Charlie, siapa lagi itu? Pak Bagus, dan lain-lain satu-satu ya. Oke. Tadi kan sudah dijawab oleh Pak Kevin, ya udah pokoknya itulah ya. Takutnya nanti jadi lama. Oke. Sekarang kedua Pak ya. Sekarang Nah, ya sudah terjawab ya. ya intinya itu jawabannya lah. Takutnya nanti jadi lama Pak, debat terus gitu kan. Yang kedua gini Pak. Pertama narasi pertama itu mengenai kenapa tidak menyertakan bahasa aslinya di kebanyakan kitab yang dipegang, Alkitab yang dipegang oleh umat Kristen di Indonesia. Karena keseringnya kalau di Indonesia malah kalau nggak Arabnya saja berarti Arab Indonesia, seringnya itu Pak. Oke, yang kedua Pak ya. Yang kedua ini Pak. Mengapa sih Pak kemudian dalam sejarah Injil Pak ya, itu bahkan ya Anda silakan buka sendiri di Wikipedia, itu Injil memang ada beberapa versi Pak. Yang dikanonkan adalah Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi kemudian ada beberapa Injil-Injil yang tidak dikanonkan, kayak Injil Thomas, Injil Maria Magdalena, dan beberapa Injil-Injil, silakan dibaca di Wikipedia. Intinya kan dari versi-versi Injil ini kemudian memang kan memunculkan bagi pihak muslim, berarti memang takutnya kan ada palsu-palsu gitu Pak. Itu yang kedua. Kalau mau dijawab sekarang, mau dijawab silakan, cuma kalau nggak apa-apa. Yang ketiga Pak. Sekarang yang ketiga Pak ya. Kedua dulu dong. Satu-satu ya Pak, satu-satu dijawab satu-satu. Oke. Siapa mau jawab? Satu-satu gantian jawabnya. Gua nomor 2 deh, nomor 2 gua. Ya silakan.
Ya, jadi gini Pak, kenapa yang banyak Injil Thomas, Barnabas itu tereliminasi dan tidak dikanonkan, ya, itu sebenarnya punya mata rantai, mata riwayat yang bertalian dari para murid-murid dan bapak-bapak gereja, ya. Nah, jadi memang seperti Injil Thomas, Injil Barnabas itu ditulis dengan pseudonym, disebut dengan pseudepigrafa, tulisan palsu, karena penulisnya bukan nama sebenarnya. Dari mana kita tahu itu bukan nama sebenarnya? Itu dari para murid sampai bapak-bapak gereja, tidak pernah dikutip sama sekali, dan itu jauh tahunnya. Belum lagi kronologis, geografis, banyak faktor-faktor pertimbangan yang tidak sesuai dengan Injil-Injil yang sahih, Pak, yang sahih. Jadi seperti Injil Barnabas itu diuji karbon, itu diperkirakan kalau Barnabas ditulis pada abad ke-16 oleh seorang yang bernama Fran Marino, seorang Muslim yang dari Italia, punya kepentingan untuk dakwahnya. Nah, jadi ini bukan sesuatu hal seperti membalikan telapak tangan lalu dibilang, oh ini pseudepigrafa, oh ini apokrif, oh ini yang kanon, yang sahih. Nah, itu enggak seperti itu. Pertimbangan kami menyeleksi, menyortir itu semua, apakah itu sahih ataukah itu palsu, itu ketat sekali dalam hal itu. Melihat dokumen-dokumen, lalu homili-homili bapak-bapak gereja, apakah itu pernah dikutip, terusnya kontradiksi-kontradiksi antara Injil satu dengan Injil yang lain, misalkan seperti Injil Thomas, di mana itu sebenarnya dongeng-dongeng pada abad ke-5, di mana Isa pernah menciptakan burung-burung. Sudah itu di mana pohon korma itu memberikan makanan kepada bayi Isa. Itu dongeng-dongeng pada abad ke-5. Jadi itu yang ditulis pada Injil Thomas itu diperkirakan ditulis pada abad ke-5, bukan pada abad pertama gitu. Nah, sedangkan Injil Matius, Markus, Lukas keseluruhannya, bahkan seperti Irenaeus, bapak-bapak gereja yang terdekat dengan murid-murid para rasul, itu mengutip. Itulah yang menguatkan bahwa Injil-Injil itu sahih. Nah, manuskripnya juga ketika diuji karbon itu memang dekat, seperti ada P berapa itu diperkirakan pada abad ke-70, dekat dengan kehidupan para rasul. Manuskrip Injil Yohanes itu gitu. Jadi tahun 70. Ya, gitu. Jadi itulah yang menguatkan kami bahwa kitab itu memang punya otoritas tertinggi dalam keimanan kami. Akhirnya dikanonkan bahwa itu jadi patokan kami begitu. Oke. Nah, mungkin pertanyaan yang saya bisa menambahkan. Mungkin pertanyaan yang sama Saya bisa menambahkan soal tentang kenapa adanya varian-varian dalam Quran seperti Hafs dan Wars itu, Pak. Mohon bantuan jawabannya sebagai komparasi. Ya, saya mau nambahkan dulu dari Pak Wisnu tadi. Jadi gini Pak, jadi ada standar mengapa Alkitab dikanonkan, gitu. Setidaknya paling tidak ada 3 hal. Oke. Nah, jadi yang pertama itu ya kualitas ilahi mereka, lalu penerimaan oleh gereja-gereja. Pada saat itu ya, gereja mula-mula, lalu hubungan dengan seorang rasul. Nah, jadi memang ketika Bapak gereja itu mengkanonkan Alkitab, mereka tidak sembarangan menerima, gitu loh. Ya, apa yang menjadi, oh ini Injil Thomas, oh ini Injil Barnabas, kita masukkan, kita kanonisasikan. Nggak bisa seperti itu, karena itu harus ada prosesnya, gitu loh. Benar nggak ini? Siapa penulisnya? Gitu. Apa ada penulisnya si A contohnya? Apa hubungannya dengan para rasul? Nggak ada hubungannya. Berarti dia apokrif.
atau kalau misalnya isinya tidak ada hubungannya dengan kualitas ilahi dalam penulisan itu apokrif, gnostik gitu. Jadi ndak sembarangan gitu loh. Bapak gereja itu untuk mengumpulkan itu menjadi satu kitab, ya kan, Alkitab itu, baik itu PL maupun BB. Nah itu. Jadi kalau kita melihat dari kanonisasi juga, ya itu juga bukan satu orang Pak yang memutuskan itu. Gitu. Jadi mereka membuat konsili, pertemuan gitu, yang terkoneksi dengan gereja mula-mula, yang notabene itu didirikan oleh para rasul, gitu. Jadi bukan hanya Irenaeus yang mengkanonkan Alkitab, tidak. Gitu. Jadi kanonisasi juga harus terhubung dengan gereja mula-mula yang didirikan oleh para rasul. Gitu. Kalau ada contoh Injil Barnabas yang tidak terkoneksi dengan gereja-gereja yang didirikan oleh para rasul, berarti dia apokrif, gnostik. Gitu loh. Dan zamannya pun udah jauh banget abadnya itu. Ya, abadnya keberapa? Itu apa? Karena yang menulis Injil Barnabas itu ada, kalau salah itu dari orang Spanyol. Abad berapa? Abad 16. Kalau 16 gitu loh. Kalau Barnabas dikecualikan Pak, jangan dihitung Pak. Nah, masa abad ke-16 mau dikanonisasikan? Kapan dia muncul? Nah, gitu. Dari situ aja logika kita harus bermain gitu loh. Ya, Barnabas itu banyak orang mengklaim Injil Barnabas itu Injil asli. Wong abad ditulis di abad 16 kok. Iya. Abad 1 sampai 3 itu sudah banyak tersebar Injil-Injil. Ya, jadi bisa dilihat Injil yang ditulis rata-rata itu dengan Injil yang berbeda itu kelihatan gitu loh. Mana yang itu tulisan asli, ya, mana tulisan yang itu adalah legenda-legenda Yahudi gitu loh. Baru yang harus menjadi catatan juga untuk saudara-saudara muslim, seringkali mengutip sebuah kitab yang dianggap benar, tetapi kitab itu sendiri bertentangan dengan akidahnya sendiri. Contoh kayak Injil yang dikutipkan dari itu ya, dia mengatakan bahwa Isa di dalam Alkitab katanya kan Yesus itu menikah, dikutip dari kitab itu. Tapi di kitab itu mengakui kematian Isa. Jadi dia hanya mengutip yang tidak sesuai dengan dia, tetapi giliran bertentangan dengan akidahnya nggak ditonjolkan. Jadi jangan kita mencari data untuk membenarkan atau untuk menyerang, tetapi data itu sendiri menyerang kita. Di situ. Karena kebenaran itu pasti dia bisa menyatakan kebenaran. Itu mungkin saya sampaikan sama Bro Irma ini, supaya kalau Bro ingin mengutip sesuatu, tapi jangan kutipan itu menjadi bumerang juga buat akidah Bro sendiri di situ. Oke, itu aja dari saya. Oke. Saya lanjutkan atau gimana? Halo? Sudah terjawab belum pertanyaan kedua kamu? Saya pikir ya kan karena namanya menjawab kan, Sudah ada informasi lah ya. Artinya ini sudah disampaikan Kak tadi, contoh kriteria kanon itu kan contoh. Tulisan-tulisan itu sudah digunakan pada zaman para rasul. Tulisan-tulisan itu sudah digunakan oleh seluruh gereja. Tulisan-tulisan itu satu dengan yang lain saling meneguhkan. Di situ baru tulisan-tulisan itu, apalagi kriterianya itu ada lagi. Jadi diilhamkan oleh Roh Kudus di situ. Tapi yang lain itu tidak memenuhi kriteria itu, Pak. Di situ tidak memenuhi kriteria itu, dan itu muncul jauh setelah zaman Rasul itu, dan itu dibuktikan. Jadi sebenarnya sudah saling melengkapi ya. Kitab-kitab yang di kanon itu yang ada di abad pertama, yang ada di situ, kenapa para rasul itu masih hidup, jadi pasti bisa divalidasi benar atau enggak. Jadi kalau abad 16 ya tentu aja udah pasti Barnabasnya abad pertama, terus Injilnya itu abad 16. Wah, udah tahu itu udah palsu. Itu aja sih. Jangankan yang abad 19, abad 2 aja kita nggak terima kok. Jadi, iya, teman. Jadi sebuah kitab itu dianggap kanonik, ya kan, Pak?
kitab itu harus ditulis oleh seorang nabi atau rasul. Nah, itu. Yang punya hubungan khusus. Contohnya, banyak kan orang mengatakan, oh, itu kan ditulis oleh Matius. Markus kan bukan murid Yesus. Lukas kan bukan murid Yesus. Lihat dulu gitu. Apakah Markus itu punya hubungan? Punya. Markus hubungannya kepada Petrus. Petrus itu siapa? Murid Yesus itu sendiri. Lukas kepada Paulus. Gitu loh. Nah, lalu sebuah kitab itu terkanonisasi oleh karena kesaksian Roh. Gitu. Jadi Roh Kudus. Ya. Kenapa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah ada tuh. Ya, bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, ya kan, dan sebagainya. Itu. Jadi seperti saya bilang tadi Pak, jadi tidak sembarangan itu bahwa Pak Gereja itu mengumpulkan manuskrip itu, ya, tulisan-tulisan para rasul itu, sehingga menjadi satu kanonisasi Alkitab. Itu baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, kan gitu seperti itu. Jadi dan juga kenapa ya seluruh dunia ini tidak memakai bahasa asli Alkitab saja? Yang perjanjian lama Ibrani, perjanjian baru Yunani Koine, ya, atau ada lagi yang bilang Aramaik. Harusnya Hebrew, Pak, karena Nabi Isa kan dari Yahudi, orang Yahudi, Pak. Jangan bilang harusnya, Pak. Yesus itu, Pak, ya ada 4 bahasa, Pak, yang dia kuasai, Pak. Gitu loh. Bapak tahu nggak Yunani itu bahasa apa? Yunani itu pernah dengar nggak? Internasional. Pak Bagus. Ya. Di dalam hadis, dalam satu cerita Muslim ya, ketika Isa mengutus murid-muridnya kepada bangsa-bangsa lain, murid-muridnya itu mengatakan, bagaimana kami bisa berkata-kata dalam bahasa mereka? Dan kita nggak tahu bahasa mereka ketika Yesus dikatakan suruh memberitakan Injil. Terus dikatakan Isa ngomong begini nih, murid-muridnya, kamu tidur, tenang aja. Habis itu besoknya waktu mereka bangun, murid-muridnya udah bisa berbahasa semua bahasa itu. Nah, itu ada di dalam kitab kalian tuh Muslim. Jadi Yesus ketika mengutus, dia memberikan karunia berbahasa bahasa baru. Nah, ceritanya sih nggak sama, tapi mirip-mirip dengan kisah Rasul 2, ketika para rasul itu bisa berbahasa berbagai-bagai bangsa. Jadi orang dari bangsa-bangsa lain itu bisa mendengar mereka bercakap-cakap dalam bahasa mereka sendiri. Ini ada di dalam kitab Muslim. Jadi ketika Isa mengutus, dia nggak mengutus dengan bahasa Ibrani kayak kalian. Kalau kalian kan Allahnya cuma bisa bahasa Arab. Tapi di dalam kitab Muslim dikatakan ketika Isa mengutus murid-muridnya ngomong, lu gimana bisa? Kita kan nggak ngomong bahasa mereka. Terus Isa ngomong, nggak apa-apa, tenang, kamu tidur. Tidur, besoknya bangun, murid-muridnya ternyata bisa tuh berbahasa dalam berbagai-bagai bahasa. Dahsyat kan? Diutus dan diperlengkapi namanya itu. Kalau kalian itu di Arab nggak tahu. Cerita itu di Injil atau di mana? Allah cuma bisanya bahasa Arab. Pak Yitno. Allah lokal. Pak Yitno, saya tambahin dikit ya, karena kayaknya saya bisa menangkap nih pikiran kamu nih. Kan Yesus bahasanya Ibrani kan gitu ya, bahasa Aramaik gitu ya. Mungkin kamu berpikir seperti di Quran ya, Allah memberikan kitab kepada Isa gitu ya. Dan yang harus kamu tahu ya, di kitab kita itu Yesus tidak pernah menulis ya, tidak pernah menulis buku ya. Yang menulis itu adalah para rasul ya. Paham nggak? Bisa. Jadi kalau kamu paham, kamu nggak akan tanya gitu lagi gitu. Pak Ino, ini kisah para rasul 2. Ya, ini kejadian ketika mereka menerima karunia Roh Kudus, bahasa roh ya. Bagaimana mungkin kita masing-masing ini orang yang di luar 12 menit itu ya. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Itu Pak. Halo Pak Christian. Halo Pak. Ya. Pak Christian. Ya. Oke. Bisa saya lanjut ke yang ketiga, Pak? Oke, lanjut Pak. Pertanyaan ketiga, silakan.
Oke ya, saya lanjutkan tadi ya, Pak Christian ya. Jadi yang pertama tadi kenapa kebanyakan. Berarti yang kedua udah selesai ya Pak ya? Ya intinya kan jawaban dari Anda begitu Pak. Iya jawaban dari. Iya tadi kan saya ulangi Pak tadi. Ya tadi saya mau meneruskan yang ketiga Pak Batman. Ya. Akan. Jadi saya ulangi ya tadi kenapa narasi ini tercipta. Pertama karena kebanyakan kitab yang ada di Alkitab di Indonesia tidak menyertakan bahasa aslinya Aramaik atau Hebrew ya kan. Yang kedua ada memang dalam Wikipedia pun tertulis bahwa ada peristiwa Injil-Injil palsu gitu kan. Setidaknya bahwa orang Islam kadang menangkap berarti ada terjadi pemalsuan. Dan Islam pun pihak Islam pun menangkap Allah tidak kayak memeliharanya gitu. Itu yang jadi pertanyaan kan itu. Oke, kita lanjut ketiga Pak ya. Oke, yang ketiga ya. Jadi gitu Pak, tadi yang pertama udah tidak menyertakan, yang kedua terjadi peristiwa Injil palsu, dan Allah yang kedua saya meluruskan ya sebentar Pak ya. Jadi kalau misalkan Bapak berpikir dengan apa yang kami sudah jelaskan bahwa memang ada Injil-Injil yang palsu dan Injil-Injil kami adalah yang asli, dalam hal tersebut dapat dibenarkan. Tapi kalau berpikir bahwa semua sudah dipalsukan, yang asli sudah musnah dan tidak ada lagi, di situ kesalahan Pak, kesalahan sejarah. Itu hanya asumsi teologi yang dilebih-lebihkan. Ya. Tapi kalau Bapak sudah punya premis bahwa ada Injil palsu dan ada Injil asli. Injil asli itu ada di tangan Kristen yang menjaga dengan otoritas daripada Roh Kudus. Ya. Itu kami dapat benarkan. Kita selesai sampai di situ closing kita. Tapi kalau Bapak masih bertahan dengan premis bahwa Injil asli sudah tidak ada lagi seperti mayoritas pandangan maksud saya begini, kalian yang selama ini kalian. Halo? Gimana Pak Yitno, Injil yang kita tolak ya, yang kita anggap gnostik itu ya, yang kamu sebut palsu itu, satu, namanya Injil Thomas. Tahu Injil Thomas ceritanya apa? Injil Thomas, Pak Kevin jadi kelamaan Pak, kita mau ketiga Pak. Iya, Injil Thomas cerita ya tentang ya Yesus waktu kecil lahir bisa bicara. Yesus di saat umur 12 tahun kalau nggak salah dia bisa berubah menjadi hidup. Itu ada di Al-Quran Anda. Kemudian Injil Maria, Yesus lahir di bawah bulan korma, itu ada di Quran, ya. Dan juga Yesus tidak disalib itu juga ada di Quran. Itu Injil yang kita tolak itu, Injil gnostik yang muncul di abad ke-3 ke abad ke-5 itu. Itu harus Anda pertanyakan tuh, kenapa bisa muncul di Al-Quran. Boleh saya lanjut Pak Kevin atau? Silakan. Oke. Ya sebetulnya saya tidak mau memperpanjang, takutnya jadi lama kan. Cuma kan intinya kan bukan saya mengatakan bahwa Injil sekarang palsu. Saya maksudnya gini Pak, pernah ada era itu gitu loh Pak, paham nggak? Ya kan, pernah ada zaman itu gitu, ya kan, bener nggak? Zaman apa maksudnya ya? Halo? Zaman apa yang kau maksud? Ya justru yang waktu pada muncul itu kan di Wikipedia ada Pak, bener nggak? Bukan saya kemudian mengatakan ini sekarang gini, Pak. Enggak, tahu Pak Bagus, Pak. Ini kita kalau nelusurin Injil palsu, Injil asli bakalan capek, bakalan lama. Mendingan kita tanya Injil asli itu yang dipegang Waroka yang seperti apa, gitu aja udah. Pak, Wikipedia itu nggak akademis ya. Anak kecil pun bisa mengedit Wikipedia itu. Ya, kemarin juga ada seorang debater bilang, oh begini-begini ada di Wikipedia. Setelah kami cek Wikipedia itu, dia sendiri yang nulis. Narasumbernya dia sendiri. Bro Kevin tahu tuh. Iya kan bro? Iya. Maka itu kita harus cari tahu di mana tuh Injil Waroka tuh. Seperti apa Injil Waroka? Pak Ino, saya kan mau nanya ya. Kan di Quran kan, di surah berapa ya? Ada 2 surah kan, bahwa Waroka itu menulis Injil dalam bahasa Arab. Itu pertama. Yang kedua, Waroka itu menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Bisa teman-teman share screen di surah berapa itu? Nah, pertanyaannya gampang Pak.
Sekarang di mana Injil yang ditulis oleh Waraka itu dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Arab? Itu di hadis, Pak Bagus, bukan di, Ya, di hadis. bukan di Quran, di hadis. Ya, di hadis ya, hadis Bukhari ya. Ya, tunjukkan saja Pak, tunjukkan saja. Bisa tunjukkan ini Pak Duran. Paling Injilnya dimakan kambing. Itu. Apa jangan-jangan itu yang disebutkan di bawah itu Injil yang asli? Waduh, saya nggak tahu itu Pak. Nah, Ini ya, saya ingin tambahkan ya, Injil itu Pertanyaan simpel. benar Pak. Di manakah Injil Injil itu yang ditulis oleh Waraka bin Naufal yang dalam bahasa Arab dan bahasa Ibrani itu? Ya Anda jangan tanya saya malah nggak tahu Pak. Kalau ya, pasti itu nggak bisa dijawab, Pak. Enggak. Itu pertanyaan tidak perlu dijawab dan nggak akan terjawab. Ya sampai kiamat juga nggak akan terjawab. Oke. Tapi itu bisa jadi otokritik buat Bapak. Bapak mengkritik diri sendiri. Pertanyaan yang Bapak sampaikan kepada Kristen itu juga tidak berlaku untuk Bapak. Saya tambahkan 1 menit sedikit Pak ya. Bapak sepertinya tidak tahu apa itu arti Injil. Ini gap terbesar pemahaman lintas iman Islam Kristen. Jadi selama 1400 tahun, saudara-saudara dari Islam Muslim menganggap Injil itu adalah kitab. Tetapi di dalam ajaran kekristenan, Injil itu bukan bicara kitab. Injil adalah satu peristiwa. Peristiwa bahagia dari kedatangan, kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Mesias, Pak. Ya, jadi tentang apa? Kenapa kami harus berbahagia? Karena Mesias ini adalah bicara penggenapan janji Allah kepada umat manusia, yaitu janji keselamatan. Ya, manusia tidak lagi terikat kepada tanggung jawab untuk membebaskan diri yang itu mustahil, dan Allah lah yang membebaskan umat manusia dari kuasa dosa. Jadi Mesias itu, Injil itu bicara tentang peristiwa Pak, bukan kitab. Yesus Kristus dan para rasulnya tidak pernah memerintahkan pengikut Kristus yang disebut Kristen untuk membuat kitab suci, tidak. Bahkan dari zaman para pendahulu di Perjanjian Lama, tidak ada perintah dari Tuhan untuk membuat kitab suci. Kitab suci orang Kristen, kitab suci adalah bagaimana orang Kristen menyebut tulisan-tulisan kudus yang diilhamkan oleh Roh Kudus, oleh Allah sendiri untuk menjelaskan penyingkapan atau pewahyuan Allah terhadap umat manusia. Yang terakhir ya Pak ya, kalau bicara Injil Pak, tadi bicara tentang janji Allah untuk keselamatan umat manusia. Jadi kitab suci itu berisi satu topik utama, sebenarnya dua ya, yaitu tentang Allah yang esa, yang menyatakan dirinya melalui firman dan rohnya, dan kemudian bicara tentang keselamatan umat manusia. Ada wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu khusus ini yang menjadi titik utama fokus kita sebagai umat manusia, karena bicara tentang keselamatan, Pak. Kalau saya potong, Pak. Yang terakhir saya ingat ya, tadi Bapak bicara masalah kanon, Pak. Sebentar Pak, saya selesaikan. Kanon Pak, tidak ada kriteria kanon, tidak ada yang berhak menentukan kriteria kanon itu secara prinsip ilahi ya Pak ya. Yang berhak menentukan kanon itu adalah Allah itu sendiri. Tetapi di dalam firman Tuhan dikatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu berguna dan bermanfaat. Jadi secara prinsip kitab suci orang Kristen itu bukan fisik Pak, tapi bicara tentang Allah sendiri. Allah yang menyatakan dirinya melalui firman. Firman yang hidup, yang Bapak bisa baca di 1 Yohanes 1 ayat 1, itu adalah inti dari kitab suci. Jadi orang Kristen itu sudah sampai pada level bagaimana kitab suci itu ada di dalam diri manusia, yang kami sebut dengan Roh Kudus. Jadi kitab suci itu bukan perkara buku Pak. Bahkan tertulis seluruh kertas di dunia ini tidak bisa menuliskan apa yang difirmankan Tuhan. Ya, maka dari itu manusia Kristen yang percaya kepada Kristus itu memiliki kitab suci dalam dirinya, yaitu Roh Kudus. Bukan berarti kitab suci yang sekarang kami pegang tidak penting, itu sangat penting. Jadi kami perlu menyampaikan hal ini untuk menetralisir pemahaman yang salah. Di dalam ajaran Kristen tidak ada
tidak menyempitkan kitab suci itu hanya pada sebuah buku, kemudian Tuhan dari langit berkata A, B, C, D, F, G, kami tuliskan tidak. Kitab suci adalah kemandirian umat manusia untuk menuliskan apa yang Tuhan ilhamkan dalam dirinya. Jadi kata kuncinya kalau Bapak ingin belajar iman Kristen, bahwa belajar kanonisasi Alkitab dan ilham Allah atau ilham Roh Kudus. Di situ Bapak akan banyak menemukan referensi tentang kanonisasi Alkitab. Silakan Pak. Oke, boleh saya lanjut Pak atau? Ya silakan. Oke. Jadi tadi sekarang masuk ke 3 Pak ya. Tadi sih intinya bukan saya tidak mau membahas seperti apa detail Pak, cuma kan intinya kan tadi sudah dijawab oleh bapak-bapak sekalian, intinya emang terjadi gitu loh, dalam artian emang kalaupun ada yang dikanonkan ataupun tidak, memang ada kriteria bahwa kitab suci tersebut boleh dikanonkan atau tidak. Cuma tadi sudah sepakat dari bapak-bapak semua bahwa memang pernah terjadi gitu kan Pak, intinya kan itu. Oke. Pernah terjadi apa ya? Ya terjadi itu Pak, Injil versi-versi yang lain gitu loh Pak, maksudnya itu. Oke ya, saya lanjut ke 3 Pak ya. Loh, sampai sekarang memang ada beberapa versi kanon Pak. Gereja di Ethiopia memiliki kanonisasi sendiri Pak. Makanya Bapak jangan sempit memahami Alkitab, kitab suci dalam iman Kristen Pak. Jangan seperti bahwa kitab suci itu adalah perkataan A, B, C, D, F, G dari Tuhan, kemudian terjaga dan itu dituliskan oleh manusia, terjaga, enggak seperti itu. Jadi inti dari ukuran kitab suci itu sebenarnya tentang 2 tema tadi Pak. Bagaimana mengimani siapa dan bagaimana Allah yang benar itu. Yang kedua adalah Allah yang menyelamatkan umat manusia. Itu 2 hal utama. Selama abad-abad awal itu gereja menetapkan doktrin itu sebagai dasar untuk kanonisasi Alkitab. Halo Pak Edo. Ya. Yang dalam ya, sorry to say ya Pak ya, kitab Bapak pun pada sempat memiliki banyak Musa, versi-versi Musa. Tapi yang diterima adalah versi dari Utsman. Itu juga terjadi dalam kitab Bapak gitu loh. Halo, boleh saya lanjut Pak? Atau? Ya dilanjut saja Bapak, jangan menambahkan kesimpulan. Jadi kalau Bapak kasih kesimpulan kami respon terpaksa. Lanjut ke poin 3 saja. Dalam artian tadi kan Bapak semua sepakat jawabannya Pak. Memang terjadi kitab tadi Pak Kevin juga emang ada kitab Thomas, ada kitab Maria Magdalena, ada yang lain gitu. Itu memang ada gitu loh Pak. Setidaknya walaupun tidak dikanonkan kan gitu Pak. Bener gak? Gini Pak, ya silakan. Ya gini Pak, walaupun kitab-kitab itu ada dan gereja mengetahui bahwa itu kitab palsu, gereja tidak pernah memusnahkannya Pak. Gereja masih menyimpannya. Itu maksudnya Pak. Jadi gini Pak, di kekristenan itu sangat jujur, tidak memusnahkan kitab-kitab. Sangat berbeda dengan kitab-kitab yang lain yang non Kristiani ya, yang akhirnya dibilang karena salah beda dialek dibakar, dimusnahkan. Itu beda sekali. Kita tidak pernah memusnahkan itu. Ya itu aja sih Pak. Oke, gimana lanjut ke 3 atau? Silakan Pak. Poin Bapak mau apa di poin ketiga? Ya, oke. Intinya tadi udah disepakat semua lah, dalam artian itu memang setidaknya pernah terjadi masa itu gitu kan. Intinya itu Pak, ya kan? Intinya itu ya. Kami mau lihat di poin ketiga ini Pak, Bapak ada argumen bersayap atau enggak? Silakan. Oke, ini poin ketiga Pak. Cuma dari poin ketiga ke poin kedua, ini saya mau masuk ke poin ketiga Pak. Subpoin ya, maksudnya subpoin ketiga. Cuma catatan subpoin kedua adalah orang poin ketiga aja belum mau masuk subpoin ketiga. Bukan. Tadi kan ada satu mengenai tidak disertakannya. Poin kedua berarti. Ya, pertama tidak disertakannya bahasa Hebrew dalam kitab. Yang kedua, pertama kan udah dijawab bahwa memang itu ada, bukan tidak disertakan Pak.
Ada apa? Cuma perlu atau tidak aja sih. Oke, aku akan. Oke ya, berarti ketiga Pak ya. Tapi intinya Jangan menyimpulkan Pak. Bapak tidak ada tidak ada hak untuk menyimpulkan Pak. Lanjutnya poin 3 Pak. Silakan lanjutkan Pak. iya maksudnya catatan di poin kedua Pak, intinya Tuhan seakan membiarkan gitu, membiarkan terjadi pemalsuan itu gitu Pak. Itu yang ketiga ya. Oke. Nah, poin kedua begini Pak. Poin kedua adalah ya, kenapa Injil-Injil palsu yang ditolak gereja ya, yang muncul di abad ketiga, keempat, kelima itu justru muncul di Al-Quran itu loh, Injil palsu yang ditolak di Kristen itu, lu catat itu, pentingnya itu. Sebentar. Jangan Saya ulang-ulang lagi Pak. Menolak premis yang disisipkan kepada pemahaman kami bahwa Allah membiarkan adanya pemalsuan. Tidak, justru dengan adanya pengkanonan itu Roh Kudus memimpin para bapak-bapak gereja. Bukan Pak, tadi kan jawab pakai Vin dan banyak historical barat Pak, memang terjadi. Enggak, Bapak menyisipkan klaim-klaim premis-premis teologis kepada pemahaman kami, itu kami tolak. Bapak bilang Allah membiarkan, ya kan, Allah membiarkan pemalsuan terjadi. Tidak seperti itu. Begini, memang manusia pada dasarnya. Dan kenapa dia bisa berpikir begitu? Karena dia kan mengacu kepada aturan sekiranya kan Allah kan menurunkan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan Allah kan katanya bisa apa? Allah bisa menjaga firman-Nya, tapi justru kenapa firman-Nya diselewengkan sama manusia? Kan gitu. Nah, ini pertanyaan ke dia sendiri sebenarnya. Namanya ini false conclusion, yaitu kesimpulannya palsu. Nah, jadi begini, pada dasarnya manusia itu punya free will. Allah terkadang ada tanda kutip membiarkan, tetapi dalam pembiaran Allah terhadap free will itu, Allah tidak kalah dengan free will manusia tersebut. Allah tetap bekerja bagaimana kitab-kitab suci itu tetap terjaga dalam ini. Memang ini tidak bertabrakan dengan apa yang disampaikan oleh Bro Edo. Apa yang disampaikan Bro Edo itu benar, bahwa Injil tersebut sebenarnya bukan kitab-kitabnya, tetapi kepada pribadi sang firman itu sendiri. Dan kitab yang kami pegang adalah kesaksian tentang sang firman yang adalah kabar gembira bagi umat manusia. Ya, nah banyak tipu muslihat iblis yang berusaha menjiplak kabar baik, memanipulasi kabar baik tersebut dengan berbagai cara. Ya. Nah, ini upaya daripada iblis. Apakah Tuhan membiarkan? No. Tuhan memakai para bapak-bapak gereja untuk mengkanonkan kitab itu dan mengeliminasi, tanda kutip ya, mengeliminasi adalah memfilter mana yang sahih, mana yang palsu. Tentunya tetap ada di dalam perpustakaan Katolik dan perpustakaan Ortodok. Kitab-kitab tersebut, bahkan kalau Bapak buka the early Christian writing, di situ tetap ada Injil-Injil Thomas, Injil-Injil, tapi Barnabas saya tidak tahu apakah ada the invention Jesus, ada semua begitu. Jadi kami tolak pernyataan Bapak membiarkan Injil tersebut dipalsukan, tidak, karena dalam fakta sejarah Roh Kudus bekerja terhadap bapak-bapak gereja untuk mensortir mana yang asli dan mana yang palsu begitu. Silakan Pak. Oke, berarti lanjut ketiga aja ya. Lanjut ketiga. Jadi Nabi Yesus atau Nabi Isa itu, ya kan, itu kan dia orang Yahudi Pak. Benar nggak? Setuju ya? Dia kan orang Yahudi Pak. Nah, tradisi orang Arab, menurut Quran orang Arab. Yahudi Pak, Yahudi, jangan dipotong. Lanjut. Ya. Oke. Lanjut aja Pak. Oke. Nabi Yesus ini itu orang Yahudi Pak, ya kan? Cuma dia kan kemudian datang dengan melawan rahib-rahib yang Yahudi yang kemudian sudah mulai berani-berani mengacak-acak Taurat gitu Pak. Ceritanya kan gitu Pak. Dia melawan itu si Yesus ini gitu kan. Tapi tetap bahwa tradisi Yahudi walaupun ada rahib-rahib yang mengacak-acak Taurat, ya kan, dia tetap mengesahkan Allah Pak. Mengesahkan itu dari mana Pak? Pak, dari mana referensinya Pak? Enggak ada. Justru referensi dari mana itu?
Tidak ada, Pak. Justru Orang Yahudi bukan mengocok apa mengapakan Taurat, Pak. Acak-acak Justru di bukan. zaman Yesus itu Ngacak-ngacak. rabi-rabi Pak Ino, Pak Ino, tunggu. Biarkan dulu dia selesaikan. Kita catat. Boleh saya? Ya lanjut Pak. Kita catat poin-poin Bapak, nanti akan kita luruskan atau bisa kita minta klarifikasi, silakan Pak. Setuju. Karena belum ke pertanyaannya, jangan ini kan belum oke ya. Intinya Yesus datang kan, intinya dia mengaku sebagai ya terserah lah, mau Nabi Isa mau Tuhan saya nggak tahu lah, terserah ke iman masing-masing ya. Dia ditolak oleh kaum Yahudi atau rahib-rahib Yahudi. Intinya tapi setidaknya Yahudi pun tetap menyatakan Nabi Musa adalah nabi, bukan Tuhan, ya kan? Yahudi pun sampai sekarang pun ketika Anda tanya ke orang Yahudi tetap mengetahuikan Yahweh gitu loh. Ya kan? Pertanyaan saya, Pak, kok ujuk-ujuk, Pak, gitu kan, ketika Anda sebagai umat Kristiani tapi kemudian tidak mengikuti bangsa Yahudi yang dia pun tetap sekarang mentauhidkan Yahweh gitu loh, Pak. Anda mengatakan bahwa Tuhan itu ada 3, satunya apa? Saya nggak tahu dah, terserah, silakan dijawab, Pak. Oke, saya. Ngaco lo Tuhan ada 3. Sebentar, kita cross check. Ya, saya Ada nggak datanya Pak Ibnu yang mengatakan bahwa para ahli Taurat, orang-orang Farisi itu mengacak-acak Taurat? Itu di Al-Quran, Pak. Oh ya, oke. Tapi kalau di dalam data Alkitab, Pak, ahli Taurat dan orang Farisi bukan mengacak-acak Taurat, tapi hidup mereka yang munafik. Bukan kitabnya yang diacak-acak, justru hidup mereka tidak mencerminkan kebenaran di dalam Alkitab itu. Di Quran juga nggak ada tuh, mengacak-acak nggak ada tuh. Iya, kalau ada Pak, boleh nanti kita akan cross check ya. Oke. Quran. Oke, nanti Bapak tunjukkan Qurannya. Oke. Yang kedua, Bapak bilang di sini Yesus ditolak oleh rabi-rabi Yahudi. Saya mau sampaikan sama Bapak bahwa tidak semua orang-orang Yahudi itu menolak Yesus. Contoh Yohanes Pembaptis, itu nabi yang sangat dihormati di Israel waktu itu, justru dia membuka jalan untuk Yesus. Termasuk Imam Besar Zakaria. Itu Yahya Pembaptis itu sujud loh kepada Yesus. Bahkan di dalam Quran Bapak itu Yahya itu sujud kepada Yesus sejak di dalam rahim. Nah di situ jadi kalau Bapak katakan padahal itu nabi paling besar di zamannya. Baru seperti Nikodemus itu seorang tokoh agama juga datang kepada Yesus. Dan ada beberapa yang lain Pak. Jadi kalau ada yang menolak ya, tetapi ada juga yang menerima Yesus. Baru kalau Bapak bilang kami mentauhidkan Yesus, Bapak mungkin sepertinya tidak memahami arti kata tauhid. Tauhid itu Pak yang banyak dijadikan satu. Itu tauhid. Tapi kalau kami Yahweh itu memang Esa sejak semula. Jadi kami nggak pernah mengesahkan dia lagi. Bukan kami mentauhidkan. Mentauhidkan itu artinya mencampur yang banyak menjadi satu. Nanti mungkin kawan-kawan akan bisa menjelaskan lebih detail hari ini. Bagi kami Pak Allah itu tetap Esa. Yesus itu adalah firman Allah yang muncul jadi manusia. Di situ. Dan kami juga mengakui Yesus itu salah satu jabatannya sebagai nabi. Tetapi Bapak harus tahu ya, Yesus satu-satunya pribadi yang memiliki jabatan sebagai seorang nabi yang tidak berdosa. Dan dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Yesus satu-satunya nabi yang ajarannya dan perbuatan etika moralnya sejalan dan benar. Selain Yesus, para nabi itu ada dosanya Pak. Apalagi kalau saya sebutkan nanti tentang nabi terakhir yang Bapak klaim. Saya ngeri-ngeri kalau menyebutkannya, tapi Bapak mengerti lah ya. Jadi kalau kita bandingkan etika dan moral Yesus dengan hidup Yesus dengan Nabi Bapak, itu bagi saya langit dan bumi. Tapi mungkin Bapak sangat cinta kepada Nabi Bapak, itu haknya Bapak. Di situ. Baru Yesus dikatakan utusan, iya betul, kami mengakui juga Yesus utusan. Tetapi yang harus Bapak pahami adalah utusan yang bagaimana. Yesus mengatakan begini, aku datang dan keluar dari Bapa. Artinya Yesus satu-satunya utusan yang datang dari surga, dari dalam diri Allah. Firman-Nya manusia. Selain Yesus, para nabi tidak datang dari surga, Pak. Makanya Maria hamil dalam keadaan perawan. Artinya bahwa Yesus itu benar-benar datang dari surga. Kelahirannya tidak ada campur tangan biologis manusia di sana.
Dan hanya Yesus utusan yang seperti itu, Pak. Itu yang harus Bapak pahami tentang Yesus itu. Jadi orang Kristen sesuai dengan kita mengakui Yesus utusan. Tetapi orang Kristen tidak hanya berhenti pada utusan, titik kita. Utusan yang bagaimanakah Yesus ini? Saya pernah mencari utusan-utusan, banyak di dalam kita utusan. Daud utusan Allah. Musa utusan Allah. Tapi Musa utusan yang bagaimana? Hanya Yesus utusan yang datang dari surga. Kawan-kawan yang lain silakan dilengkapi. Ya, jadi Bapak tadi poin Bapak tadi ada saya highlight ya. Bapak tadi mengatakan bahwa kami tidak mengikuti Yahudi saat itu ya. Cuman yang perlu Bapak ketahui, kami memang tidak mengikuti Yahudi setelah Second Temple atau setelah bait suci dihancurkan. Karena itu penuh dengan sentimen terhadap kekristenan. Ya. Nah, bagi kami sekarang, Yahudi yang sekarang adalah agama yang sudah selesai. Kenapa sudah selesai? Karena ritus-ritus pengorbanan sudah seharusnya mereka lakukan di bait suci. Sekarang bait suci sudah tidak ada lagi. Jadi bagaimana mereka melakukan ritus-ritus yang besar, padahal bait suci sudah nggak ada lagi. Apakah di sinagog nggak bisa melakukan korban-korban yang memang berkaitan dengan bait suci. Tapi Pak, kalau Bapak memang mau meneliti lebih jujur, ya, Bapak bisa meneliti tulisan-tulisan rabbinik klasik, Pak, di zaman Second Temple. Bapak beli bukunya yang judulnya To Power in Heaven di Amazon. Kalau Bapak memang kesulitan atau Bapak belum punya duit, Bapak bisa hubungi Bu Sopiatul. Siapa tahu Bu Sopiatul berkenan membelikan buku itu kepada Bapak ya. Judul penulisnya Alan F. Segel, itu bukan orang Kristen, Pak. Tapi enak aja lu hubungin gue. Orang Yahudi. Lempar ke Sopiatul ya. Ya itu. Power in Heaven. Power in Heaven. Power in Heaven, bukan Heaven. Ya itulah kalau itu. Heaven terjadi loh. Aku mau jawab. Silakan, Bu. Pak, siapa bilang kita tidak menyembah Yahweh, Pak? Orang kitabnya Yahudi jadi satu kok. Bapak pikir kitab Kejadian sampai Maleakhi itu kitabnya siapa, Pak? Buktinya kalau orang Kristen menyatakan kita menyembah Allah yang sama dengan orang Yahudi, gampang. Kitabnya kita jadiin satu. Saya setuju. Diambil bulat-bulat lagi kitabnya. Bu Sobi, jelaskan dulu bedanya. Kita nggak ngedit. Tauhid itu, Bu, tauhid itu katanya kita tidak mentauhidkan Yahweh. Memang kita nggak tauhidkan dia, memang dia Esa kok. Jelaskan Ibu dulu tauhid itu apa? Mungkin dia ngerti. Saya sudah tutup laptop sebenarnya. Jadi kalau Bapak bilang mengapa kita tidak menyembah, Bapak salah. Yesus itu Yahweh. Hah? Yahweh? Dia Yahweh yang turun dalam rupa manusia. Saya terpaksa harus membuka laptop saya. Bapak kemarin dengar saya bicara mengenai Sayyid tidak di dalam Quran. Surah 3 ayat 39. Waktu saya bicara menerangkan tentang Sayyid. Sayyid itu apa sih, Pak? Sayyid nggak tahu tuh. Sayyidina gitu bukan? Ya, Sayyid itu apa, Pak? Sayyidina bukan? Sayyidina Rasul apa tuh? Ah, betul. Sayyid gitu ya. Artinya apa sih, Pak? Sayyid, Pak? Nggak tahu tuh. Tuhan atau apa itu? Di dalam Quran 3 ayat 39 bisa dibaca nggak, Pak? Boleh. Kenapa bisa disebut Sayyid, Pak? Oke, dibentangkan dulu ya. Bisa dibentangkan dulu nggak surah 3 ayat 39? Oke. Sebenarnya saya sudah menutup laptop saya sudah mau beralmudatir dan berkemul, tapi karena atau panggilan jiwa Pak Ipitno, selamat datang di channel CIA dan Kanuru yang live hari ini dan Al Hayat Indonesia. Ini Zoom-nya password-nya nggak pernah ganti ya atau gimana sih? Tanya si Edo, Pak. Tiap hari ganti, Pak. Ganti, Pak. Kalau Bapak ingin dapat linknya, tinggalkan nomor Bapak nanti dihubungi. Oke. Bapak udah pernah dengerin channel CIA sebelumnya atau baru sekali ini, Pak? Oh iya, betul juga yang dibilang Bro Edo. Kalau Zoom-nya boleh ganti apanya passwordnya, tapi istri nggak boleh ganti ya, atau suami. Jadi ayat berapa, Bu? Surat berapa? Surat apa? Surat 3 ayat 39. Surat 3 ayat 39.
Udah Bapak baru pertama kali ini dengerin Zoom IAE atau udah pernah sebelumnya Pak? Ini baru kali masuk sih Bu. Sebelumnya paling cuma lihat di YouTube, cuma ya nggak terlalu ini karena panjang-panjang kan, 1 jam, 2 jam. Bapak belum pernah dengerin saya ya Pak, Sofiatul? Ah, pernah denger sih Bu, Sofiatul dikit-dikit. yang mantap betul. Sofiatul yang mantap betul. Betul. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu dan seorang nabi di antara orang-orang saleh. Stop. Saya harus membentangkan. Kalau nggak dibentangkan, Bapak nggak ngerti. Bapak bisa bahasa Arab? Bisa baca bahasa Arabnya? Oh bisa, kalau bukan tulisannya bisa, kalau artinya enggak. Sama kayak saya dong Pak. Saya bisa nyanyi kuts-kuts hotahe tapi nggak tahu artinya Pak. Bukan, kalau ada tulisan bahasa Arab, saya bisa baca. Tulisan Al-Quran maksudnya. Betul, sama kayak saya. Saya juga bisa baca bahasa India Pak. Baca doang, artinya ngerti kagak. Saya bisa baca Yunani tapi nggak ngerti artinya juga, sama. Nah, ini kalau saya bisa ngomong happen, what happened. Kalau saya bisa ngerti Alkitab karena saya umat terjemahan, bukan umat hafalan. Mana sih? Kalau saya bisa membaca masa depan. Saya masuk kalian itu cuman itu qiraat aja, kalian ngeledekin hapus itu. Tadi saya masuk lewat ya, nanti kita tentangkan. Halo? Ini menarik ini. Sayyid itu apa Pak? Menurut Bapak apa Sayyid? Sayyid ya? Sayyid, coba saya langsung klik aja dia di Google ya. Ya, kita tanya kepada Prophet Google alaihi salam. Prophet Google. Nabi keberapa itu? Prophet Google tahu banyak gitu. Gue dari Prophet Google nih luar biasa. Ini salah satu daripada Rabi gua adalah Prophet Google. Halo? Surah 3 ayat 39. Coba let me dibentangkan. Bapak bisa baca Qurano.com. Ini kok Qur'an.com. Kok bahasa Arab ya? Bahasa Arab semua ya? Ini. Kalau Quran itu kayaknya bahasa Arab semua deh, Pak. Ini nih. Tadi katanya bisa baca, coba. Ini. Ketahu saya loh ya. Ini Bu. Mungkin ada bahasa Italianya sedikit, mungkin yang seri yang akan diperbaharui ini. Coba terjemahan bahasa Latinnya ada nggak? Belum ada ya Quran bahasa ini Bu. bahasa Italia. Fan adatul malaikatu wa huwa. Halo, saya baca. Saya ngambil dari ini Kemenak aja, Kemenak biar gampang. Coba dicabut Pak, saya share screen saya. Baca Bu ya. Boleh Pak, jangan dilakukan ya. Baca aja Pak. Aduh Bapak ini. Ya tadi kan saya udah baca Bu. Kemudian para malaikat memanggilnya. Saya pakai baju dulu, nggak enak sih. Karena baca Al-Quran adabnya nggak boleh telanjang. Pakai celana dulu Pak kalau mau baca. Saya ngezoom seharian pakai enggak, Pak? Saya seharian ngezoom pakai dasi malah. Saya copot baju masalahnya. Saya tiup kerah bajunya Pak. Kamu tuh kalau baca Alkitab itu loh mau pakai celana dulu. Baca Alkitab kagak pakai celana, rasopan. Baca Quran aja tuh nggak boleh sembarangan loh. Saya tiup dulu kerah bajunya. Pakai air suci dulu nggak buat? Ya sulli fil mihrab. يبشرك بيحيى مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. Betul nggak? Amin. Ya ada kata sayyid Pak. Halo? Iya, ada wa sayyida wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Oke. Apa artinya sayyid Pak? Bisa panutan mungkin, bisa berkemampuan gitu. Coba kita tanya Google alaihi salam, Pak. Apa kata Google alaihi salam? Surah 3 ayat 39 Al-Imran mengatakan
Yang kemarin kita udah bahas nih, tapi kita ada sumber-sumber tambahan. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, betul ya Pak ya? Ini mau ngasih kabar gembira tentang kelahiran Yahya atau Yohanes nih Pak, atau Yohanes Pembaptis ya Pak ya? Halo, halo. Di Al-Quran 339 nggak ada menyebutkan Jibril, Bu. Ya, Jibril nggak ada. Ya, pokoknya malaikat ya memanggil Zakaria. Sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran dalam kurung seorang putramu Yahya, kan gitu ya? Yahya, Zakaria ini kan ayahnya Yahya Pembaptis ya kan? Yang membenarkan kalimat dari Allah. Betul nggak Pak? Bi kalimatin min Allah. Siapakah kalimat dari Allah ini Pak? Ya, saya nggak tahu dong, Bu. Oke, kita lihat tafsir. Bapak bisa lihat layar yang saya bentangkan ini? Sebentar. Bapak lihat layar aja, udah saya bentangkan. Udah dibentangkan, tinggal masuk. Udah saya bentangkan. Bapak nggak perlu cari celana dulu nih, nggak apa-apa nih. Iya, gimana Bu? Gimana? Tafsir Al-Jalalain mengatakan makna ayat bi kalimatin minallah membenarkan firman Allah. Artinya dengan firman yang berwujud dari Allah, maksudnya yaitu Nabi Isa. Oke. Sesungguhnya Nabi Isa adalah roh Allah. Dan disebut firman karena Nabi Isa diciptakan dengan firman kun. Jadilah, betul, kun. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini Al-Imran 3 ayat 39. Yahya Pembaptis disebutkan sebagai nabi yang membenarkan sebuah kalimat dari Allah. Kalimat dari Allah ini Pak bukan seperti bayangan Anda klaim muslim. Kalau kalimat itu ya artinya ya perkataan, gelombang suara, udara yang masuk melalui lubang hidung menggetarkan pita suara lalu keluar lewat mulut. Bukan Pak. Kalimat Allah ini bukan sesuatu, tapi seseorang. Seorang pribadi, yaitu seorang sayyid atau seorang tuan. Sayyid itu artinya tuan dalam bahasa Arab, gelar kehormatan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggrisnya Lord, dalam bahasa Yunani-nya Kurios. Gitu ya. Benar ya Pak? Kalimat Allah ini yang seorang sayyid atau seorang tuan itu mampu menahan diri dari perempuan. Makanya nggak benar kalau dikatakan Nabi Isa itu kawin sampai 3 kali lagi katanya tuh, kata Barbara Tiring. Ya, berarti Barbara Tiring, kalau Anda Muslim mengambil dari bukunya Barbara Tiring Jesus the Man, artinya Anda menentang Quran Anda sendiri. Dan termasuk seorang Nabi yang saleh. Sekarang kita lihat tadi tafsir Al-Jalalain. Sekarang kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Bacakan dulu Pak, biar Bapak ngerti alurnya nih. Biar Bapak belajar, ya. Bapak kalau masuk CIA itu diajar Pak. Tafsir Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Kok jadi kesini gitu lah. Itu kok ada suara-suara ya? Ngomong apa ya? Nggak jelas. Ditahan dulu Bu Sofiatul, dia mau bicara apa? Biar nggak terganggu. Gimana? Kenapa? Halo Bu Sofiatul. Halo? Bu Sofiatul. Iya, gimana Pak? Boleh saya bicara, Bu? Ya, ini kita belum selesai. Kalau Anda mau bicara, silakan. Bu Sofiatul. Kan tadi kan pertanyaannya simpel, Bu. Dalam artian kenapa tidak mengikuti kayak Yahudi yang mentauhidkan? Siapa bilang nggak mengikuti? Saya kan menjelaskan bahwa kita mengikuti semua yang kitab Taurat kita kan. Berarti pertanyaannya kan simpel. Anda berarti masih mentauhidkan kan atau tidak gitu loh? Pak, coba Bapak tunjukkan di mana di Alkitab kita mengatakan Kristen menyembah Tuhan itu 3. Loh, kan Anda yang menyatakan Anda yang menyembah Nabi Yesus, Nabi Isa, gimana sih? Siapa yang mengatakan orang itu menyembah Tuhan itu 3? Coba buktikan dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Sofiatul, gak usah ditanggapin. Udah lari dari konteks. Ini kita bahas tauhid tadi kan. Enggak. Aku mau jelasin. Pertama, premisnya dia mengatakan kita tidak mengikuti agama tauhid Yahudi. Siapa bilang orang kitabnya kita terima?
Yang tidak menerima kitab Taurat dan kitab Perjanjian Lama kan Anda. Anda mengatakan kitab Taurat sudah dipalsukan, diubah dan sebagainya. Dan saya katakan begini Pak Ip siapa nih tadi? Pak Ipman ya, siapa sih? Saya mengatakan Pak, selama orang Muslim tidak menerima kitab Taurat Musa dan kitab para nabi, Anda ada dalam kebodohan dan kebutaan rohani. Karena kitab Taurat nggak boleh. Kalau saya ngomong nggak boleh. Kalau Anda ngomong sama lain boleh. Kalau sama saya nggak boleh. Kitab Taurat itu merupakan fondasi dasar seluruh Alkitab, Pak. Itu salah besar, Bu. Kalau Anda tidak menerima Taurat, Anda berada dalam kebodohan dan kebutaan rohani. Makanya Anda nggak ngerti apa-apa. Ya, pertanyaan saya balik. Ya, Yesus mengatakan begini, Pak. Kalau kamu tidak percaya apa yang dikatakan Musa, kamu tidak percaya apa yang ditulis Musa di dalam kitab Taurat, maka kamu juga tidak akan percaya apa yang aku katakan. Jadi kalau Bapak sebagai Muslim, Anda tidak menerima kitab Taurat Musa, Anda tidak percaya apa yang dikatakan Musa, Anda juga tidak akan percaya kitab Injil. Kalau saya potong nggak Bu sebentar ya? Ya, habis ini saya mau menerangkan tentang Sayyid ya Pak ya. Ya, sebentar aja Bu ya. Tadi cuma saya luruskan Bu Sopiatul yang terhormat Bu ya. Kan tidak ada Bu, coba Anda cek di semua ulama atau kiai kemudian mengatakan ke itu. Kita tidak boleh mempercayai Taurat dan Injil. Tidak pernah bilang gitu Bu. Cuma oh iya, kalian mengatakan kitab Taurat dan Injil dipalsukan. Iya, berarti kan ada yang ya, sudah. Berarti kamu tidak menerima kitab Taurat dan Injil yang sekarang. Saya katakan kepada orang Muslim seluruh Indonesia Raya ya, sejagat raya, selama Anda tidak menerima kitab Taurat Musa dan tidak menerima kitab para nabi, Anda berada di dalam kebodohan dan kebutaan rohani. Buktikan pernyataan saya salah. Boleh saya jawab nggak ya? Saya tantang Anda, buktikan pernyataan saya salah. Bukan, pertanyaan Anda betul bahwa kemudian seorang Muslim. Saya tidak bertanya, saya memberikan statement. Saya tidak bertanya, Pak. Saya memberikan statement. Buktikan pernyataan saya salah. Bukan. Enggak, saya cuma menggarisbawahi, Bu. Jadi kan seakan-akan Anda mengatakan bahwa semua Muslim itu tidak mempercayai Injil dan Taurat. Itu kan saya tidak terima gitu loh, Bu. Cuman jangan begini, Pak. Begini. Posisi orang Muslim ya, Pak. Anda itu adalah umat Allah dalam kebingungan. Ketika Anda membuka Quran menyuruh Anda beriman kepada kitabullah, yaitu kitab-kitabnya Allah. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur yang katanya diturunkan. Tetapi ketika Anda membuka kitab Taurat dan kitab Injil dan Zabur, kok isinya beda? Makanya Anda mengatakan, ini bukanlah kitab Injil, kitab Taurat yang dulu diturunkan. Anda hanya percaya bahwa pernah ada kitab diturunkan. Boleh saya bicara nggak sebentar? Makanya umat Muslim adalah umat Allah dalam kebingungan. Anda bingung siapa yang dikorbankan, Isa atau Ibrahim. Anda bingung siapa yang disalibkan, Yesus apa Yudas, apa Barnabas. Ya, umat Islam itu memang selalu dalam kebingungan, Pak. Boleh saya? Oke, Pak Yitno, silakan. Nanti saya kasih sedikit pemahamannya. Kan jadi malah saya balik Bu Sopiatul kalau Anda mengatakan gitu. Ya kan, mengapa kita tidak menerima beberapa ayat-ayat Anda? Contoh Bu Sopiatul, di Al-Quran babi tidak boleh Bu, Anda memakannya, ya kita nggak terima lah. Anda gimana sih? Kami sampai unta gimana? Unta kan lele juga nggak boleh, lele. Halo, boleh saya kasih kepiting, udang, kerang juga nggak boleh. Boleh Pak Yitno. Tenang everyone, tenang. Poligami juga haram, poligami. Boleh saya lagi? Enggak, aku 1 menit Pak Yitno. Pak Yitno. Terus apa lagi? Babi, keberatan Anda babi. Terus apa lagi? Bentar. Pak Yitno. Aku baru mau jawab tauhid loh. Aku baru mau jawab tauhid sama Yahweh loh. 1 menit aja. Supaya Pak Yitno tahu pemahamannya. Saya ajarin pemahamannya Bapak ya. Bapak yang Muslim ini mau nggak mau harus menolak Taurat dan Injil. Jangan dikatakan dirubah. Kalau saya tanya apa yang dirubah, Bapak nggak bisa jawab. Semuanya berbeda, Pak. Tunjukkan kesamaan antara Taurat, Injil ke
Quran. Kalau saya pahami, Pak, berbeda, Pak. Dari kisah para nabi, dari penyelamatan, dari makna sunat, makna puasa, makna kurban, itu tidak ada di Quran, Pak. Jadi Bapak harus yakinkan, berkeyakinan bahwa Taurat dan Injil itu palsu. Harus, kalau umat muslim harus itu. Kalau Bapak katakan hanya sebagian yang dirubah, saya tambah tanya, apa yang dirubah? Mana yang benar? Enggak, lu jangan lari kemana-mana. Kita lagi mau bahas ini. Enggak, tadi kan dia statement gitu kan sebagian. Enggak, aku lagi mau terusin surah 3 ayat 39. Ya, Aku belum selesai. lanjut. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat ya, ini tafsir Ibnu Katsir tentang surah 3 ayat 39. Langsung aja nih, ini kata Ibnu Abbas sepupu Nabi Bapak. Yahya dan Isa adalah saudara sepupu dari pihak ibu. Dan ibu Yahya pernah berkata kepada Maryam, aku mendapati bahwa bayi yang ada dalam perutku bersujud kepada bayi yang ada di perutmu. Ingat ya Pak, ini padahal Yahya itu 6 bulan lebih tua dibanding Isa. Tapi Yahya bersujud kepada Isa waktu di dalam rahim. Yahya sudah membenarkan Isa sejak dalam kandungan ibunya. Dan dialah orang yang paling awal menyaksikan kebenaran Isa, yaitu Isa sebagai firman Allah. Ibnu Katsir juga mengutip riwayat Qatadah bahwa putra Zakaria itu dinamakan Yahya disebabkan Allah menghidupkan dia dengan iman. Liana ilahu ahyahu bi al iman. Selain Qatadah, dikutip pula riwayat dari Ikrimah, Mujahid al-Sudi, al-Rabi bin Anas yang menjelaskan ciri-ciri anak yang akan dilahirkan adalah dia adalah orang yang pertama membenarkan Isa anak Maryam. Nah, sekarang kita lihat, Pak. Maksudnya membenarkan itu apa? Maksudnya Yahya itu membuka jalan bagi kedatangan Tuhan. Kita lihat tadi tafsir Al-Jalalain. Dan para malaikat itu memanggil Zakaria berdiri tempat kudus di kuil ibadah. Yang ana berarti bi'ana, varian bacaan lainnya ina, menyeratkan pernyataan firman Allah langsung. Jadi Allah itu berfirman langsung kepada para nabinya, Pak, kecuali kepada nabi Anda, ya. Tuhan memberimu kabar baik, ya, dibaca Yubas Siruka atau Yub Siruka dari Yahya yang akan membenarkan atau menguatkan firman yang berasal dari Tuhan, yaitu Isa. Bahwa dia adalah roh Allah. Dan dia disebut sebagai firman Allah karena dia diciptakan melalui kata kun jadilah. Isa ini seorang sayyid, seorang raja, seorang tuan, yang suci, yang menahan diri dari wanita. Gitu, harusnya gitu. Seorang nabi, bukan, jangan kesana dulu, kamu nggak tahu apa itu God. Ya, yang jelas ini seorang sayyid, yang suci, menahan diri dari wanita, seorang nabi yang benar, dikatakan dia tidak pernah berbuat dosa dan tidak pernah mempunyai niat berbuat dosa. Ini tafsir Al-Jalalain. Sekarang kita lihat. Yohanes 13 ayat 13 sampai 14 dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kata Yesus. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan, atau Kyrios bahasa Yunaninya. Sekarang kita lihat Alkitab bahasa Arab. Yohanes 13 ayat 13, dalam bahasa Arab, kata Tuhan atau Kyrios tadi disebut Sayyidan atau Sayyid. Jadi Yesus mengatakan, kamu menyebut aku Sayyid. Dan katamu itu memang tepat, memang akulah tuanmu. Nah sekarang kita lihat, Quran surah Maryam 19 dikatakan, anak yang dilahirkan itu suci. Jadi Yesus atau Isa itu suci ya Pak. Dan dikatakan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari 3177, tidak ada seorang pun dari keturunan anak Adam yang dilahirkan kecuali disentuh oleh setan. Saat dilahirkan, maka dia akan menangis dengan keras, karena sentuhan setan tersebut kecuali Maryam dan Isa. Nah sekarang kita lihat. Lukas 1 ayat 13 sampai 17. Ya, ini memang panjang Pak, supaya Bapak jelas. Kan saya sudah bilang, kalau Bapak nggak punya kitab Taurat dan Injil, Bapak ada dalam kebodohan dan kebutaan rohani. Ya. Dan sekarang saya tadi mau nyatakan Yesus itu adalah Kyrios atau Yahweh itu sendiri. Dikatakan di Lukas 1 ayat 13-17 Pak, Yahya Pembaptis itu akan berjalan mendahului Kyrios, mendahului Sayyid di dalam roh dan kuasa Elia, untuk menyiapkan hati suatu umat, untuk menyiapkan hati ya Pak ya, untuk membalikkan hati orang-orang ini, dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan, bagi Kyrios atau bagi Sayyid itu suatu umat yang layak. Nah kalau di tafsir Bapak, Ibnu Abbas mengatakan, Yahya Pembaptis itu sujud menyembah kepada Isa waktu di dalam rahim,
Maka di Lukas 1 ayat 41-45 dikatakan, dan Elizabeth ketika mendengar salam Maria, ini Elizabeth lagi hamil 6 bulan, ya Maria juga baru hamil, Maria belum ngomong apa nih, belum ngomong dia hamil. Lalu melonjaklah anak di dalam rahimnya, suruh diam dulu dong yang lain, kalau aku ngomong. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu Elizabeth berkata, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah kandunganmu. Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku atau Rabi, kuriosmo, Rabi, datang mengunjungi aku. Ya, ini sama seperti di dalam Quran Bapak, walaupun beda-beda tipis. Nah sekarang ini adalah nubuatan Nabi Zakaria mengenai Yahya. Dia berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel. Ya, jadi di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita menyembah Allah Israel, Pak. Ya, bukan Allah negeri Mekah pemilik Ka'bah. Terpujilah Tuhan apa? Allah mana? Allah negeri Mekah pemilik Ka'bah, bukan ya? Terpujilah Yahweh, Allah Israel. Sebab ia telah melawat umatnya dan memberi kelepasan bagi kita. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam apa? Keturunan Daud, artinya dia memberikan kita Mesias, yaitu Yesua atau keselamatan dari anak Daud. Dan kata Zakaria kepada Yahya nih, dan engkau hai anakku, maksudnya Yahya Pembaptis, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Sayyid, mendahului Tuhan, untuk mempersiapkan jalan baginya, dan untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan amal bakti, bukan? Bukan, berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Tinggal 2 slide lagi, Pak. Tenang aja, Pak. Kemudian Yesaya 40 ayat 3 mengatakan demikian, Pak. Siapakah Yahya Pembaptis itu, Pak? Yesus mengatakan dia nabi yang paling besar. Ya. Ada suara berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun. Ini nubuatan di Perjanjian Lama ya, Pak. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk siapa, Pak? Yahweh. Nah sekarang kita lihat Lukas 3 ayat 4-6. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuatan-nubuatan Yesaya, ada suara yang berseru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk siapa? Kurios, untuk Sayyid, luruskanlah jalan baginya. Yohanes 1 ayat 23. Maka Yahya Pembaptis itu ketika orang Yahudi mengatakan, apakah kamu Elia? Apakah kamu Mesias? Apakah kamu Nabi yang akan datang itu yang dikatakan oleh Musa di dalam Ulangan 18 ayat 18-22? Yohanes Pembaptis, Yahya mengatakan, bukan. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Sayyid. Luruskanlah jalan bagi siapa? Kyrios, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Jadi kalimat atau firman Allah itu bukan A-I-U-E-O. Bukan sesuatu. Bukan award. Kalimat Allah adalah seorang pribadi. Seorang Sayyid, namanya adalah Isa, putra Maryam. Ya, dia adalah seorang Kyrios atau Tuhan. Sekarang, kalau dia seorang Sayyid, belum, kamu jangan kemana-mana dulu, jangan lari kamu dari sini. Ya, kalau dia seorang Sayyid atau seorang Tuhan, apakah Isa ini Tuhan takur atau Tuhan tanah? Tuhan. Matius 28 ayat 18 mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya dia Tuhan atas surga dan bumi. Sekarang kita lihat kedatangan Isa yang kedua kali sebagai hakim yang adil. Wahyu 19 ayat 11-16. Lalu aku melihat surga terbuka, dan sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali dia sendiri. Dia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, namanya ialah Firman Allah. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja, atau Tuhan di atas segala Tuhan, Al-Sayyid, the Master, the only Master. Tuhan di atas segala Tuhan, itu namanya Tuhan, Pak. Nah sekarang kalau kita lihat, di dalam hadis Bapak, Muhammad mengatakan Allah adalah Al-Sayyid, yaitu penguasa surga dan bumi katanya. Allah adalah zat yang dibutuhkan dalam arti yang mutlak. Tidak ada makhluk ciptaan yang bebas darinya. Jika dia tidak menciptakan mereka, mereka tidak akan ada. Dan jika dia tidak menopang mereka setelah menciptakan mereka, mereka tidak akan tetap ada. Jadi Al-Sayyid adalah nama daripada Allah Anda. Dan dikatakan, jadi adalah haknya
bahwa makhluk ciptaannya harus memanggilnya dan tidak ada yang lain, artinya Al-Sayyid. Sampai di sini dulu. Ini ya, Anda baca nih. The name of Allah. Nama Allah adalah Al-Sayyid, the Master, the Sovereign One. Sang penguasa atau Tuhan di atas segala Tuhan. Itulah nama daripada Allah Bapak. Bapak mau sanggah apa dari Quran surah 3 ayat 39 ini? Ya intinya gimana Bu Sofi? Intinya gimana? Intinya begini Pak, kapan Bapak siap dibaptis? Loh, kok Anda bisa bilang gitu? Maksudnya gimana? Ya. Kapan Bapak dan keluarga Bapak siap untuk dibaptis? Loh, Anda kok bilang Anda aja nggak bisa meyakinkan saya, gimana sih? Loh, kok nggak bisa meyakinkan Anda? Bapak bantah dulu tuh surah 3 ayat 39. Iya toh Pak. Bu Sopiatul ngomong panjang lebar. Anda nggak ngerti intinya, aku aja ngerti. Makanya kalau ngomong sama Sopiatul katoan sih. Kalau nggak pakai katok ya begini, nggak konsentrasi jadi nih. Jadi sudah jelas ya Pak, tadi intinya Pak, Sayyid adalah kalimat Allah itu sendiri. Jadi begini Pak, di dalam surah 4 ayat 171 juga dikatakan bahwa firman Allah itu bukan sesuatu Pak, tapi seorang pribadi dan dia punya nama. Namanya adalah Isa putra Maryam, terkemuka di dunia dan di akhirat. Ya, yang saya mau tekankan adalah konsep firman Allah itu harus dirubah di dalam mindsetnya orang Muslim. Firman Allah itu berkuasa Pak. Di dalam perjanjian lama yang namanya firman itu bukan suara. Ya, ketika mereka mengatakan demikianlah firman Allah, itu mereka melihat sosok pribadi, ya, serupa seperti manusia Pak, bukan cuma suara. Begono Pak Ibnu, coba dipelajari dulu Pak surah 3 ayat 39 tadi. Bukan, saya jadi bingung malah saya sama Anda. Dalam artian orang saya lagi nanya apa aja. Oh, Bapak kan menanyakan apakah kita menyembah Yahweh. Saya mengatakan Isa atau Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Dan itu sudah saya buktikan. Dan sekarang Bapak sanggah pernyataan saya tadi dari surah 3 ayat 39. Ya Pak, surah 3 ayat 39 berkata kalimat dari Allah itu seorang Sayyid. Sekarang Nabi Anda berkata As-Sayyid adalah salah satu daripada nama Allah. Makanya nggak boleh ada yang pakai nama Sayyid lainnya selain Allah Pak. Itu kata Nabi Anda. Dan sekarang siapakah Sayyid atau Tuhan ini? Saya sudah buktikan tadi bahwa Yahya itu bersujud dari dalam kandungan kepada Nabi Isa. Siapakah Isa ini Pak? Makanya jangan kebanyakan nyerocos, dengerin dulu orang ngomong itu loh. Loh, lah Bapak ngerti nggak tadi yang? Loh, bukan saya kebanyakan nyerocos. Bapak harus tahu garis besarnya. Saya bantu sederhanakan ya. Ada salah besar di situ gitu loh Bu. Saya bantu sederhanakan Pak Ibnu. Ini kan kamu tadi. Ya kalau saya salah besar ya Bapak tinggal bilang salahnya di mana coba. Ya justru tadi Ibu bilang Said itu buat Allah, itu salah Bu. Ya sekarang gini, mana ada kata Said? Pak, berarti Bapak mengatakan Nabi Bapak salah dong, karena itu yang ngomong Nabi Bapak loh. Ya contoh mana di sini coba, hadisnya mana? Enggak, kata Sayyid tidak bentangkan dengan Allah. Gini Pak, kalau di dalam Alkitab, di dalam Kristen Pak ya, namanya Tuhan, Sayyid atau Rob itu bisa untuk manusia, bisa untuk Allah. Ya, tapi kan Islam tidak menerima itu Pak. Bu Sofi, Islam tidak menerima itu. Sayyid yang dihubungkan dengan Allah di bahasa Arab, coba tunjukkan gitu loh. Bentangkan dulu hadisnya Bu. Dibentangkan gitu loh Bu. Loh, dari tadi udah kubentangkan, kutanya kok diam saja. Ya tunjukkan kamu ini. Kata Sayyid disambungkan dengan Allah. Contoh bahasa Arab apa? Sayyidullah. Enggak, mana ada Sayyidullah? Di dalam Quran enggak ada, Pak. Bapak baca hadis. Bapak baca enggak ini? Ini dari web Anda sendiri loh, Pak. Nama Allah itu salah satunya Al-Sayyid. Itu ada di dalam hadis. Makanya enggak boleh selain Allah yang menggunakan gelar Al-Sayyid. Ampun, gaya selangit ternyata begini doang ente. Maksudnya apa sih? Sudah minta ampun sama Bu Sofi. Belum apa-apa lu udah minta ampun sama gue. Lah Bu Sofi. Anda harus ngerti. Ya sudah, aku mengampunimu. Bu Sofi. Aku mengampunimu. Halo. Sekarang Bapak bantah hadis Nabi Bapak yang mengatakan Al-Sayyid adalah gelarnya Allah. Ampun Doro. Astagfirullahaladzim. Bu, intinya Ibu kan Sayyid tadi kan tuan Bu, ya kan, tuan gitu kan.
mana ada kemudian itu buat gelarnya Allah gitu loh. Ya saya nggak tahu. Kalau di Kristen tuh Sayyid itu boleh buat manusia, boleh buat Allah, Pak. Tapi Nabi Muhammad mengatakan As-Sayyid adalah gelarnya Allah. Ya Bapak bantah Nabi Bapak dong, jangan sama saya. Itu derita lu. Ya, tadi kan Ya, saya Pak. Itu derita lu, Pak. Karena Nabi Bapak yang mengatakan Al-Sayyid adalah gelarnya Allah. Dan nggak boleh ada manusia memakai gelar Al-Sayyid katanya. itu gini Jangan aja. ke saya, itu derita lu. Kalau di kita boleh, Pak. Sayyid itu boleh untuk manusia, boleh untuk Allah. Pak Yitno, boleh nggak saya bantu bantahin? Tapi Jadi kan siapa ini? kalau Anda bolehin, saya bantah nih. Dengan Batman ngantuk. Papa tadi itu siapa sih? Oke deh, saya sudah kasih nomor WA, saya live dulu ya. Karena udah Nah, kepala. ilah, kenapa sih mesti kalau ada saya mesti pada lari, heran. Ya udah deh. Yitno, jangan Oh, diem aja ya. jangan playing victim, jangan korban Enggak, gini aja. Bukan karena sudah. Biar lawan kita ya. Bukan, tadi kan saya sudah. Lawan kita aja. Kalau lawan Sopi ketinggian. 10, ada 10 atau Iya, halo, Ya udah, sama kalian aja udah. halo, saya. ya, Pak Yitno, Pak Yitno, Pak Yitno, Ya, tadi udah saya kasih link WA-nya, nanti kalau mau Zoom lagi kirim aja ke saya ya. Oke, terima kasih. Pak Yitno, Belum apa-apa udah kabur lu, Pak ya. Gue tiba buka laptop lu. Demi Pak Yitno, saya laptop sudah saya kemulin, sudah saya mudatir, udah saya selimutin, saya bentangkan lagi. Sekarang udah saya bentangkan, Bapak kabur. Yih. Baru satu ronde sudah nggak kuat. kabur Yitnonya ya. Baru menyimak Ratu Ndoro Sofiatul. Bidadari Jana. Bidadari Jana dilawan. Bu Sofiatul, itu Yitno itu ya kemarin sama saya juga di linknya Pak Bom Bom, lari juga dia. Pak Bom Bom apa sih Sama ininya? YouTube-nya? Itu Bu Bom Bom Solata Apologet. Oh iya saya sudah subscribe itu. Iya. Mereka kan Ya, kemarin dia kabur begini juga, Bu. Pertanyaan saya tentang Yasin 14. Lari dia. Utusan. Iya, 3 utusan itu. Ya paling nggak ini jadi pemikiran lah ya. Tapi saya senang berdialog dengan Pak Yitno tadi kok. Boleh nanti kita undang lagi. Udah saya WhatsApp nanti. Ya. Boleh dipanggil lagi tuh. Ya, saya senang sebenarnya. Lebih bagus Pak Yitno ini dibanding Madia Channel loh kalau saya bilang. Kalau Madia tuh aduh muternya minta ampun. Oh, kalau di Lembab Muda sih jauh lebih ini. Betul lah ya. Itu lebih bagus daripada Pak Muda. Itu tadi maksudnya yang 3 utusan itu yang Bulus, Yahya sama itu. Syamun, Yohana sama Bulus. Ya, itu sebenarnya bukti ya kalau bukti Pak. Bukti itu Pak bukti Sahid. itu. Iya, Bisa Sahid. dengan apa yang dipresentasikan sama Bu Sofiatul tadi. Betul, tadi menyambung Iya. itu, makanya saya mau Bisa, nanya betul. sama Tadi dia. saya mau nyambungin ke situ tadi, benar. Itu Tinggal hadis sambungin saya. aja ke situ udah klop itu. Iya, hadis Sahih Bukhari itu jelas mengatakan bahwa ketiga utusan ini dari Antioquia. Iya. Ya, ke Antioquia. Antakia. Itu dia tadi malam saya kejar dia itu. Lari dia. Tadi harusnya Bu Sofi sambungkan dengan itu tadi, langsung kena itu. Mana? Bu Sofiatul tadi bisa sambungkan ke yang itu yang ngebahas 3 utusan itu. Si Bulus ya, Bulus. Iya, betul. Syamun, Yohana sama Bulus. Syamun, Yohana, Bulus. Itu kan yang mereka bantah kan adalah si Paulus itu kan. Nah, sedangkan di tafsirnya juga mengatakan bahwa Bulus itu salah satu yang diutus sama ini Isa. Loh, siapa yang bisa utus ini? Kan pertanyaan gitu kan? Iya. Itu Iya, ini hadisnya ya. Karena orang Arab tuh nggak bisa ngomong P, ngomongnya B. Iya, B, jadi Bulus dia bilang. Jadi kalau ngomong shampoo mereka nggak bisa shampoo, tapi shampoo. Iya.
heaven jadi happen ya gitulah. Happen jadi happen. Itu kiraat. The power in happen nah. Ini saya mau tunjukin hadisnya nih yang mengatakan Sayyid adalah Allah ya. Al-Halimi berkata As-Sayyid adalah nama yang tidak dikutip dalam Al-Quran, tetapi itu dikutip oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia alaihi wasallam mengatakan kepada utusan Bani Amir, Sayyid adalah Allah. Ya, artinya dia Allah yang dibutuhkan bla bla bla. Azhari mengatakan menyebut Allah dengan keagungan ini Sayyid ya, artinya. Nah ini makanya katanya terjadi kontroversi apakah Muhammad boleh dipanggil Sayyid atau Sayyidina karena Sayyid itu adalah salah satu gelarnya Allah. Ya, itu menurut mereka. Gitu. Ya sekarang kalau dikatakan kenapa Sayyid Allah, ya itu berita lu. Kalau kita kan Sayyid bisa untuk manusia, bisa untuk Tuhan. Jangan tanyain ke gue dong, itu kan pernyataan nabimu. Itu berita lu. Tanyain sendiri. Iya benar Bu. Memang saya pernah baca itu tadi. Makanya saya mau sampaikan. 13 itu bahasa Arabnya itu Sayyid juga. Untuk kata Yohanes 13 ayat 13 itu Sayyid dalam bahasa Arab diterjemahkannya. Tapi bukan Sayyid No kan? Sayyid. Sayyid No. Ternyata Yohanes 13 ayat 13 ini diterjemahkan Sayyid. Sayyid Antum tad'unani muallaman wa sayyidan wa hasanan. Ya wa sayyidan wa hasanan. Jadi Yesus mengatakan kamu mengatakan aku guru dan Sayyid. Nah ini udah jelas dong. Kan sesuai dengan surah 3 ayat 39 tadi. Iya, nggak masuk lagi dia. Yang tadi kamu jelaskan itu kan tentang Sayyid itu kan tentang firman itu. Yang di dalam rahim itu, firman itu yang menjadi Nabi Isa itu yang sebut Sayyid itu. Dia nggak terima, dia nggak nyambung dia. Ya tapi ini jelas kok dalam tafsir-tafsirnya kok Sayyid adalah bahasa Arabnya Tuan. Ini dalam bahasa Inggrisnya Lord. Bahasa Yunaninya Kyrios. Gimana dong?